Halo semua teman-teman setanah air, luar biasa hari ini kita Zoom-nya dari berbagai kota, dari Sabang sampai Merauke, dan tadi sejak dari jam 6 sudah antri yang masuk, dan setengah 7 katanya udah penuh, udah nggak bisa masuk Zoom ya. Oke, luar biasa antusias dari teman-teman sekalian semuanya, dan malam hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan tokoh nasional yang paling hebat. Dengan orang yang sangat luar biasa. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Ernest, dengan Pak Michael Tampi. Mudah-mudahan saya nggak tegang nih ya Pak Ernest ya. Enggak. Saya nih yang tegang. Masih pertanyaannya seputar produk. Oke, nah saya cerita sedikit aja dulu perkenalan saya. Pada awal saya ketemu Pak Ernest, pada waktu saya awal gabung di AFC, seminggu kemudian saya datang ke Jakarta, ketemu Pak Ernest, ngobrol-ngobrol. Pada waktu sambil Pak Ernest cerita-cerita, ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi, visi misi AFC, dan kemudian bagaimana cara memulainya. Di situ saya semakin yakin bahwa saya berada di bisnis yang sangat luar biasa tepat menurut saya ya. Kemudian seminggu kemudiannya saya juga ketemu Pak Michael Tampi. Nah, bayangan saya nih, namanya aja dari namanya Michael Tampi, saya pikir orangnya wah, hitam, kumisan gitu ya, rada buncit, gendut gitu. Pas lihat orangnya, gile ini mah cocoknya jadi artis, jadi bintang film, keren, ganteng, gagah, masih muda, dan orangnya asik banget lagi. Wah, ini mah keren banget dah, kita punya founder CEO di AFC, keren-keren semuanya. Oke, nah ini kita sambil santai ngobrol-ngobrol. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Ernest nih Pak. Ya. Pada waktu Pak Ernest tempo hari memulai mendirikan AFC di Indonesia, yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Ernest, kenapa sih Pak Ernest memilih partner bisnisnya Pak Michael Tampi gitu ya, sedangkan mungkin investor banyak gitu ya, apakah dari penilaian sisi kepercayaan atau bagaimana Pak Ernest, mungkin bisa sharing sedikit Pak? Betul, oke. Jadi waktu awal-awal memang kita pengen mendirikan perusahaan itu bukan cuma orang punya duit. Kalau orang punya duit banyak. Teman saya yang konglomerat dulu banyak sekali. Yang kalau bisnis yang kalau bagus mereka bahkan apa aja kamu lakuin, saya percaya deh mau jadi partner gitu. Itu tuh banyak banget. Teman saya tuh yang ada yang punya kelapa sawitnya sampai puluhan ribu hektar di Sumatera gitu ya. Jadi kalau cari just investor uang itu nggak sulit gitu buat saya waktu pertama kali mulai gitu ya. Cuman kalau waktu kita mendirikan bisnis ini, karena di awal-awal sekali ya, kalau ada yang sudah pernah dengar ceritanya, ini kan kayak semuanya kita selalu percaya bahwa ini tuntunan Tuhan yang bawa kita sampai saat ini ada gitu loh. Jadi saya nggak pernah bilang ini perusahaan saya atau ini saya ownernya atau gimana. Saya selalu bilang ini semua perusahaan Tuhan gitu. Tuhan yang atur semuanya, Tuhan yang bawa sampai kita bisa sampai saat ini. Nah, waktu itu kriteria pertama kalau mau jadi partner, dia nggak boleh rakus, nggak boleh serakahkan uang gitu, nggak boleh money oriented gitu. Yang kedua, dia mesti punya hati dan orangnya harus baik gitu dan terpercaya. Secara nama harus baik gitu ya. Nah, waktu itu kita cari partner dan partnernya harus equal, harus sepadan gitu. Maksudnya dia harus bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu, melengkapi apa yang saya nggak punya gitu. Jadi di perusahaan ini semuanya unik gitu Pak Gun, dari awal termasuk ada Niko, ada semua manajemen itu unik. Kita nggak bergerak sendirian. Jadi saya ada kelebihannya, Michael ada kelebihan yang saya tidak punyai, Niko ada kelebihan yang saya tidak punyai. Jadi kita tuh benar-benar datang tuh kayak saling melengkapi. Jadi waktu di awal-awal itu kita screening dan kita doa gitu. Siapa kira-kira orang yang tepat gitu. Tapi kriteria pertama adalah dia tidak boleh orang yang punya nama yang jelek. Nomor dua, dia nggak boleh serakahkan uang. Jadi waktu kita pertama kali bilang, Mike, ini kita mau bikin seperti ini, tujuannya ke depan adalah bukan untuk kita, tapi ini yang ini untuk member, maksudnya nanti ke depan itu orang-orang yang ada di dalam wadah ini, itu mereka yang harus bisa
punya uang banyak. Kita harus tetap stay humble gitu. Kita nggak boleh over apa ya, pamer-pamer kekayaan. Kita nggak boleh apa sih naikin lifestyle kita gitu. Karena itu menurut saya dulu di Amerika kan udah cukup lama ya, lebih dari 15 tahun lah saya di Amerika gitu ya. Saya lihat pemain-pemain football gitu, pemain basketball, semua itu tuh kelasnya tuh udah kelas ratusan juta dolar gitu sekali sign kontrak mereka, mereka bisa ratusan juta dolar. Tapi apa? Mereka semua dalam waktu mereka sudah selesai kontrak dalam 5 tahun, mereka akan bangkrut. Itu sudah standar banget hidup mereka. Kenapa? Karena mereka begitu sign kontrak, mereka langsung hidup mewah-mewahan. Mereka seperti lupa diri, hidupnya bukan di dunia lagi gitu. Seakan-akan wah flashy sekali, dari jamnya yang miliaran rupiah, mobilnya. Jadi mereka kalau party gila-gilaan gitu. Nah itu tuh sebenarnya bukan makanya kita di AFC nggak pernah bilang, ayo ini beli mobil yang mewah, pamer-pamer, kita nggak pernah. Kenapa? Itu bukan orang kaya loh, itu mentalitas miskin. Nah waktu mereka bangkrut, baru mereka sadar, iya ternyata selama ini salah jalan gitu, dan sudah terlambat gitu karena sudah berumur gitu. Nah dari situ saya selalu belajar gitu ya. Oh kalaupun kita dipercaya untuk bisa punya banyak gitu, kita nggak boleh upgrade lifestyle yang terlalu too much gitu. Of course nggak ini juga ya, maksudnya cuman kita nggak boleh ke arah sana. Upgrade lifestyle itu gimana sih? Contoh, oke, sekarang kan AFC udah gede nih. Udah bisa dibilang kita MLM yang terbesar saat ini di Indonesia gitu kan. Standar lah owner-owner MLM itu hidupnya flashy gitu ya, punya mobil mewah, terus lalu pergaulannya pun akan pergaulan di seputar itu aja, di hidup mewah lah. Nanti ujung-ujungnya, karena saya melihat teman baik saya sendiri gitu ya, salah satu pengusaha yang sukses, ujung-ujungnya pasti nggak bener gitu, pasti nggak baik gitu loh. Mau seorangnya sebaik apa, tapi kalau pergaulannya sudah kayak yang owner dari klub mobil-mobil mewah lah, apalah, mereka kerjaannya cuma itu aja, jadi picik gitu. Nah, jadi saya di awal waktu pilih partner saya bilang, bisa nggak kamu kalau kita nanti sukses, kita begini tetap stay humble gitu. Itu salah satu kriteria. Kamu nggak boleh hidup di luar yang tiba-tiba berubah kayak OKB, itu nggak boleh gitu. Nah, bisa nggak, sanggup nggak? Karena kita tahu ini akan besar gitu. Terus Mike bilang, oke, bisa, karena memang saya juga lihat Mike itu dari dulu pelayanannya luar biasa, juga dia kenal sebegitu banyak orang ya, pokoknya wawasannya luas sekali, mau dari anak-anak muda sampai orang tua, sampai dari pejabat sampai orang kaya sampai artis, semua lengkap gitu. Tapi saya lihat Mike selalu hidupnya santai-santai aja gitu, nggak terlalu apa sih, karena bergaul sama artis jadi ngobrol ke artis-artisan, nggak kayak gitu. Jadi itu salah satu nilai plus yang saya lihat, ini hebat nih orang itu, bisa nih jadi partner. Terus yang kedua, networknya juga luar biasa Mike gitu ya, dan dia bisa memberikan input-input yang kelebihan-kelebihan yang saya nggak punya banyak gitu. Contohnya di sosial media, di apalah soal-soal itu banyak sekali saya belajar dari dia tentang bisnis zaman sekarang. Kalau saya kan selalu old school, zaman saya selalu old school, dan saya kadang-kadang saya belajar, Mike kok bisnis ini aneh ya zaman sekarang, ada istilah yang begini, online lah, apalah, itu saya banyak belajar dari dia. Jadi kita benar-benar saling melengkapi gitu ya. Ya Pak Ernest soalnya zaman Amit Arif masih hidup, Pak Ernest angkatannya. Zaman Amit Arif. Siapa itu? Wah maaf Pak Agen. Kenal ya. Agen lebih tua dikit nih. Waduh, ketuaan. Saya zamannya Ahmad Albar. Sambil tunggu Pak Michael. Nah, ini Pak Ernest tadi ngobrol-ngobrol soal keep humble dan sebagainya. Makanya pada waktu saya ketemu Pak Ernest, ini ada sesuatu yang berbeda nih. Saya gabung di AFC ini memang beda banget. Makanya teman-teman, ini sekedar sharing aja. Saya di AFC itu tidak malu dengan gengsi istilahnya ya. Saya prospek kemana-mana naik Gojek santai aja, Gojek motor juga hayu. Kita datang ke prospek juga hayu. Kita nggak pakai malu-malu, nggak gengsi-gengsi gitu Pak Ernest. Nah, saya lihat Pak Ernest, Pak Michael, semuanya juga sangat rendah hati. Mau nyapu di kantor, mau gotong-gotong barang dan sebagainya. Wah, ini saya bilang kita harus ikut teladan dari bos kita nih di sini gitu kan. Pak Ernest ngomong-ngomong kalau pagi suka ini ya bantu-bantu bersih-bersih kantor ya. Saya dengar beritanya gitu Pak. Iya, kalau sekarang lagi di gudang sih Pak. Sekarang, di gudang. Iya, sekarang lagi di gudang. Kita setiap hari kan barang masuk tuh, kita harus
ya bantuin lah kan, mereka kan kadang-kadang di gudang bingung mau di saat siapa nih yang dapat duluan gitu. Jadi ya saya di sana bagi-bagi. Kayak hari ini aja kita hari ini nih ada 4 pesawat tiba. 4 pesawat, jadi kita mesti langsung cepet-cepet nih. Satu ke Gading Serpong, satu ke Surabaya, satu kemana. Kita mesti bagi-bagi terus, mesti bener-bener fokus gitu, supaya semua cepat gitu. Nah, Pak Michael udah masuk nih. Oke. Hai Pak Michael, apa kabar? Halo Mike. Baik, baik. Dari tadi Pak Michael diomongin loh sama Pak Ernest. Tapi diomongin yang baik-baik. Tadi keluar tiba-tiba, aduh, gara-gara signal. Mike kok kecil banget suaranya ya. Jangan pakai Kecil ya itu kali, suaranya? jangan Oke, pakai. Kadang-kadang pakai itu jadi jelek ya suaranya. Pakai masker ya, jadi kecil ya suaranya. Bukan pakai ini, pakai apa? Oh bukan maskernya sih, itunya apa? Nah, kalau tanpa itu kadang-kadang lebih bagus suaranya malah. Udah oke belum? Pak Michael lagi di luar ya, nggak di kantor ya, atau di rumah? Oke, sambil nunggu lagi ya Pak Ernest. Ya. Nah, tadi sudah kita dengarkan bahwa alasan Pak Ernest memilih partner Pak Michael adalah memang kriterianya memenuhi syarat dari yang dari Pak Ernest kriteriakan gitu ya. Nah, sebenarnya udah nggak sabar sih kita mau dengerin dari orang yang lolos kriteria ini. Gimana Pak Michael, udah siap belum nih? Siap. Oke, nah Pak Mike saya mau tanya nih. Tadi kita lagi tanya Pak Ernest kan, Pak Mike, kenapa alasannya Pak Ernest ini memilih partner adalah Pak Michael. Nah, Pak Ernest tadi bilang bahwa Pak Michael ini ya bla 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 lah, orangnya rendah hati dan cocok lah dengan apa yang visinya yang ingin dijalankan oleh Pak Ernest. Nah, sekarang Pak Mike nih sebagai sisi investor ya, nah sebagai seorang yang sering berinvestasi di dalam dunia bisnis, pada waktu Pak Mike ditawarkan sama Pak Ernest bergabung di AFC, apakah Pak Mike pada saat memutuskan berpartner ini sudah bisa memprediksi nggak, membayangkan apa yang akan terjadi dengan bisnis AFC ke depannya nanti? Pada saat itu ya, nah atau setidaknya apakah punya gambaran progres yang akan hasilnya kira-kira, pasti bagus nih. Orang kan kalau investor kan biasanya begitu ya. Nah kira-kira pada waktu itu yang dipikirkan apa kira-kira Pak Mike? Oke. Yang pasti ini surprise juga sih buat saya gitu loh. Pogon bisa AFC bisa berkembang seperti ini sampai saat ini gitu, nggak terlepas dengan kerja keras dari Pak Ernest sih sebetulnya. Jadi kata kerja keras itu yang saya believe itu. Jadi saya banyak sekali Pogon yang role model saya gitu ya, yang ya hebat karena kerja kerasnya tuh luar biasa. Jadi saya sebagai investor kita tuh sebagai investor, bukan saya aja, itu selalu konsepnya itu kita invest in people gitu loh. Jadi kita invest tuh bukan di bisnisnya sebetulnya. Kita bisnis tuh di manusianya, kita invest di manusianya, di orangnya. Seberapa bagus orangnya, seberapa kuat drive-nya gitu, visinya. Dan itu semua lagi-lagi saya lihat ada di Pak Ernest gitu loh. Saya benar-benar lihat kita kan bisa tahu ya track recordnya Pak Ernest itu seperti apa gitu, sebagai saya sebagai investor saya saat itu gitu. Jadi sama sekali nggak kepikir gitu loh, saya sama sekali nggak kepikir AFC 2 tahun booming seperti ini, ya kita sangat bersyukur. Tapi kalau dibalik lagi saat itu ya enggak Togun. Tapi yang saya pilih Pak Ernest itu dengan karakternya itu pasti Pak Ernest waktu nawarin saya tuh nggak pernah bilang mikir-mikir dulu, bahkan nggak pernah gitu. Jadi begitu datang ke rumah gitu ya, ngobrol langsung saya bilang saya yes, karena saya tahu banget ini, saya bilang everything he touch become gold gitu ya. Bukan karena apa, tapi yang benar-benar Pak Ernest itu
sekarang tuh benar-benar jadi role model saya juga karena kerja kerasnya, dan saya yakin kalau itu ditularin ke kita semua, kerja keras itu jaminan berhasil lah, Bud. Ya, memang Pak Ernest nih, Pak Mike suka kasih tahu juga ke saya bahwa Pak Ernest itu memang orang pekerja keras dan sebenarnya gini, apa ya istilahnya tangan dingin Pak, apa aja yang dikerjakan berhasil gitu loh. Bener nggak ya Pak Mike ya begitu ya? Betul, betul. Di Amerika juga ngerjain apa aja jadi semuanya gitu. Nah sekarang Sebenarnya sebenarnya ada satu rahasia. Nah, rahasianya adalah istri saya Helen. Iya. Sebenarnya semua decision bisnis yang kita ambil itu pasti semua saya tanya sama Helen dulu gitu. Menurut dia gimana? Karena dia atau ya dia punya satu karunia yang saya juga nggak punyain gitu, yaitu ke satu sensitifan dalam spirit dia gitu. Dia bisa tahu ini benar apa enggak, ini bagus apa enggak, ini kan kadang-kadang kita, banyak mau begini mau begitu, tapi saya selalu tanya dia dulu, dan akhirnya kadang-kadang kan suka beda pendapat juga, cuman saya selalu ikut keputusan dia karena selama ini apa yang dia itu biasanya benar gitu. Jadi ada satu rahasianya, sekalipun dia nggak selalu tampil di depan, cuman itulah rahasianya, istri yang luar biasa gitu ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Helen. Tapi memang di balik pria sukses katanya ada istri yang kuat katanya Pak Ernest. Betul. Orang bilang begitu ya. Nah, saya percaya memang Bu Helen ini orang yang luar biasa dan sampai dengan hari ini kita lihat perkembangan AFC tadi Pak Mike sudah singgung. Nah, cuman begini nih Pak Ernest nih, saya mau tanya lagi Pak Ernest. Apakah Anda memulai AFC penuh rasa khawatir pada waktu itu? Maksudnya, jalan nggak nih bisnis? Jalan nggak nih ya? Dan apalagi pada waktu itu belum punya pengalaman tentang MLM dan sebagainya. Nah, karena Pak Ernest pada saat memulai AFC ini setahu saya di tahun 2018, saat itu sedang banyak sekali bermunculan MLM-MLM baru yang skalanya cukup besar. Ada yang, ya saya nggak usah sebut lah, pokoknya pada waktu itu ada yang sama berbarengan dengan AFC, dengan powernya yang luar biasa gitu kan Pak Ernest. Ada nggak sedikit ketar-ketir gitu Pak Ernest? Oke, jadi gini, waktu kita tuh waktu membuat sesuatu gitu ya, kita tuh harus bisa proyeksiin dulu. Itu saya selalu bilang sih dari awal, kita mau bikin apa? Misalnya contoh kita mau begini, kita harus bisa proyeksiin dulu di dalam diri kita gitu. Oh, kita akan seperti ini ke depan gitu. Nah, kalau itu udah dapat, mau itu ada kompetitor, saya nggak pernah takut sama kompetitor gitu. Justru saya kadang-kadang suka lebih was-was sama bukan kompetitor yang lebih besar, tapi yang baru mulai. Karena saya liatin yang baru mulai ini justru yang bisa, karena saya selalu percaya gitu. Dari dulu kita mulai, musuh kita selalu orang-orang besar, dan biar kita bisa ngalahin orang-orang waktu di Amerika kita mulai perusahaan juga, semua kompetitor kita tuh lawan kita perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada nama. Waktu kita mulai, kita tuh nggak terlalu peduli, ini ada kompetitor ini. Apa yang sudah ditaruh di hati kita bisa proyeksiin mimpi kita, mau begini, dan kita selalu perkatakan, itu pasti akan terjadi. Nah, menurut saya itu paling penting dulu. Jadi kita sudah bisa bayangin, ke depan tuh kita akan, divisi kita adalah 5% orang Indonesia dalam 10 tahun ke depan lah, 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya, 5% orang Indonesia, karena itu janji kita ke AFC Jepang kan. Nah, itu yang kita bayangin gitu. Jadi kalau ada kompetitor besar, ada apa, itu saya nggak terlalu khawatir gitu ya. Of course kita harus belajar dari mereka, belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kenapa bisa jatuh, kenapa kesalahan-kesalahan mereka itu saya selalu pelajarin sampai saat ini. Saya selalu bertanya, saya selalu konsultasi, kenapa mereka jatuh, kenapa mereka berhenti, kenapa mereka ini gitu ya. Jadi saya supaya kita tidak mengulangi gitu, dan kita nggak usah mengalami hal itu, kita pelajarin aja gitu kan. Nah, jadi saya nggak pernah takut gitu, kompetitor nggak pernah takut gitu. Yang kita sudah proyeksiin sih, kita udah tahu apa yang akan terjadi. Dari awal waktu kita ngumpul pertama kali juga cuman 8 orang, ada Cisyanti, ada dia bawa keluarganya, saya bawa mertua juga, saya bawa kakak saya bawa Michael, saya bawa Pipi juga ajak keluarganya. Jadi gitu-gitu aja. Dan waktu itu kita juga happy aja. Kita nggak pernah ngerasa terintimidasi, sepi ya, atau keluarga ya, karena kita tahu, kita selalu ucapin, pasti kita akan booming. Kita pasti akan booming, sekalipun cuma 8 orang gitu ya. Cuman waktu itu happy, dan kita waktu itu memang juga
kita pengen bikin perusahaan MLM ini culture-nya harus beda. Ini harus diisi oleh orang-orang yang berkomitmen, orang-orang yang mau hidupnya berubah dan benar di sini. Makanya kita udah dari awal tuh kita udah settingin culture kita akan berbeda. Kita akan family. Dulu waktu kita mau mulai, even yang buatin sistem kita, dia nggak percaya sama kita. Dia bilang, Pak Ernest, kamu yakin nih mau bikin MLM ini? Soalnya saya sudah melihat, dia bilang, yang leader-leader yang besar aja bikin MLM nggak sukses gitu. Apa yakin Bapak mau bikin ini gitu? Nggak main-main nih Pak gitu, nggak salah nih Pak, nggak ada pengalaman atau gimana gitu. Cuman saya bilang ke dia, udah kamu bikin aja programnya, nanti apa sih, toh kan saya juga bayar, malah saya waktu itu dicasnya mahal sekali sama dia. Iya, sudah saya bayar juga di ini lagi sama dia. Tapi saya maksudnya nggak peduli, itu cuman gaung aja ya. Oh kemarin saya nonton keren banget. Ini seorang namanya tightrope walker. Jadi orang bule namanya siapa ya, lupa saya namanya, Waleda, siapa itu, pokoknya dia terkenal sekali. Dia bisa jalan di Niagara Falls dari Amerika ke Kanada dikasih tali, dia cuma pakai pegangan dia bisa jalan nyebrang gitu. Terus ada lagi dia bisa di gunung yang bawahnya ada laharnya, itu dia bisa seberangin di gedung-gedung tinggi, dia seberangin semua gitu. Terus dia ditanya, itu gimana perasaan kamu waktu ada kabut, ada angin? Soalnya kalau jatuh kan pasti mati kan. Terus dia bilang, itu hal-hal negatif yang tidak ada di dalam pikiran saya. Saya cuma melangkah, saya tahu depannya saya akan di sana, dia bilang. Itu langsung kena banget, saya langsung merinding gitu. Wah, ini saya banget nih. Kita udah tahu endingnya di mana gitu. Cuman kita nggak usah ngelihat kiri kanan, orang komplain, orang menghina, orang rendahin, kompetitor, orang bicara negatif. Kita nggak akan pernah peduli ini tuh. Kita cuman walk step by step, tapi kita tahu endingnya di depan sana kita pasti akan lewatin gitu. Jadi ya kita, loh kok jadi ngomong apa ini? Ya intinya, kompetitor apa, waktu kita pertama kali memulai kita nggak terlalu pusing gitu sama seperti itu, karena kita memang mau diriin perusahaan ini, kita tahu akan menjadi besar, tapi kita mulai step by step. Kita keras dari awal soal undercutting, kita juga nggak neko-neko, kita mau semua orang yang punya, terutama yang sudah samurai ke atas gitu. Kita pengen punya karakter yang bener-bener seorang pemimpin yang humble, yang bisa menuntun bawahnya untuk sukses, yang punya kredibilitas. Itu yang kita pengen dari awal gitu. Nah jadi waktu itu teman-teman lihat ya, ini kita bisa saksikan sendiri bahwa orang yang berada di depan kita, yang berjalan memimpin kita, adalah orang yang penuh dengan keoptimisan, yang tidak peduli dengan rintangan, tetapi ada visi yang besar dan di depan kita akan luar biasa. Nah ini yang saya tangkap dari Pak Ernest, makanya saya pada malam hari ini juga bersama dengan teman-teman cukup bangga nih Pak Ernest nih, kita dipimpin sama leader yang luar biasa hebat banget gini ya, yang misinya jelas gitu. Oke, sekarang Pak Mike pernah nggak sih membayangkan nih, kita baru 2 tahun ya AFC ya, 2 tahun lebih sedikit lah. Nah, bisa nggak membayangkan, sebelumnya pernah membayangkan apakah akan terjadi sebesar ini hari ini? Atau sebetulnya prediksinya nggak nyampe segini lah harusnya, ini terlalu cepat gitu Pak Mike? Kalau biasanya sih, kalau founder MLM sih harus ngomongnya, oh tentu ya. Tapi kan ini kan kita apa ya, kalau ya saya ngelihat value-nya AFC ini, kita selalu ngomong apa adanya kan Kogun ya. Ya, walaupun betul. saya sebagai founder, kalau pertanyaannya seperti ini, terus terang, kalau saya pribadi, Ernest pasti melihat, tapi saya enggak, gitu, jujur ya, gitu. Karena buat saya yakin nyampe sini Kogun, saya yakin banget, karena ini ada di tangan orang yang tepat. Tapi untuk 2 tahun Kogun, kalau pertanyaan 2 tahun, ini sih grace Kogun, ini sih apa ya, bahkan dengan timing pandemi kok produk yang kita pakai ini, produk yang kita bawa ini malah makin bagus gitu ya. Ini jujur aja, dengan kalau pertanyaannya dalam 2 tahun dan kondisi pandemi ditambah lagi kondisi pandemi, saya bersyukur. Tapi kalau ditanya
jujur saya jawabannya pasti saya nggak nyangka gitu. Kenapa saya bilang kalau Pak Ernest bisa ngelihat itu? Karena jadi gini, Pak Gun, saya buka rahasia sedikit ya. Kita kan bukan dari founder yang main MLM, menjalankan bisnis MLM, tapi kita berdua believe karena Pak Ernest di Amerika, saya juga dengar di Amerika, saya pelajarin MLM itu udah lama. Itu saya ngerasa konsep MLM bagus sekali. Jadi kita tuh pernah kita ikut waktu itu, kita belajar, kita ikut satu seminar MLM gitu, tapi seminarnya James Gui ya. Kita ikut. Terus saya ingat banget malam itu dalam apa namanya? Dalam satu tahun, kalau nggak salah ya, dalam 1 tahun, jadi dikasih kertas penambahan penghasilan kamu berapa gitu. Saya cuma tulis 10 kok. Oh, 10 apa? 10 triliun. Penambahannya 10 M. Saya cuma tulis segitu loh, Kok. Oh, oke. Prediksinya 10 M. Iya. Saya kalau Pak Ernest tulisnya 400. Keren. Jadi bisa bandingin kan perbedaan saya sama Pak Ernest bener-bener dreamer dan saya bangga banget. Saya masih belajar. Saya jadi belajar startup. Saya jadi belajar. Harus punya mimpi tuh paling enggak ya sedikit di bawah Pak Ernest lah kita semua nih. Iya. Saya kalau denger itu sih malu. Tapi ya itu balik lagi buat saya kombinasi antara produk bagus, eksekusi oleh tim yang bagus, terus ada teman-teman Kazoku, ada teman-teman leader yang bagus, dan ditambah kita punya bonus bagus. Jadi semuanya sangat mendukung sampai 2 tahun ini kita di level seperti ini kok. Puji Tuhan ya, bersyukur ya. Pak Ernest sih memang Pak Ernest sih memang biasanya nyetir truk tronton gitu kan. Mobilnya mobil city car gitu. Makanya muatannya besar. Oke, nah gini, Pak Ernest dan Pak Mike ini pasti dua-duanya punya perasaan yang sama. Dan ini saya mau tanya dari versi masing-masing. Di dalam menjalankan bisnis MLM ini kan kita sebenarnya urusannya bisnis manusia. Nah, manusia tuh lebih susah ngaturnya, lebih gampang ngurusin stok barang di gudang, Pak Ernest. Betul. Nah, gini, saya mau tanya pertama, apa yang Pak Ernest rasakan? Tentu ada di tengah-tengah keberhasilan kita sampai dengan hari ini ada perasaan bahagia. Nah, kira-kira apa yang membuat Pak Ernest dan Pak Mike ini bahagia ketika melihat perkembangan kita semua berjalan sampai dengan hari ini? Mulai dari siapa ya? Pak Ernest dulu deh. Mike dulu. Pak Mike ya, Pak Mike dulu. Apa yang membuat Pak Mike bahagia gitu? Saya butuh tisu. Saya terus terang, kalau yang paling buat bahagia ya, Kubun. Ya, kita punya misi. Saya berapa hari lalu sempat tulis di grup WhatsApp ya. Kita punya misi yang besar buat teman-teman di sini, terutama untuk jadi jawaban gitu, jadi jawaban buat teman-teman, bukan cuman menjalankan bisnisnya, tapi juga jadi orang-orang yang saya bilang berkecukupan gitu. Bahasa saya mungkin berkecukupan, tidak berlebihan gitu ya. Sifatnya gitu ya, walaupun ada kemampuan, tapi ya di AFC kan diajari untuk tidak berlebihan ya hidup kita ya. Jadi yang saya paling bahagia jujur aja nih ngelihat sekarang tuh banyak hasilnya, Gun. Waktu awal-awal banyak ketemu dengan para leader yang udah di situasi ya pernah sampai jual rumah, udah nggak punya rumah gitu ya, udah ya MLM zaman dulu itu mengajarkan kita mempunyai lifestyle yang buruk, Gun. Harus punya mobil mewah, foto di depannya, harus jalan-jalan terus. Semua itu dianggap hasil dari MLM. Memang benar, tapi di AFC kan kita nggak mau begitu. Kita mau sustain, kita mau bener-bener ngelihat
oh ada yang taxi driver gitu ya, sekarang udah maju, terus ada teman-teman yang mulai bangkit, dia udah mulai beli rumah, mulai beli Hmm. ruko gitu. Itu buat saya priceless, kalau nggak ada gantinya. Iya, iya, Nggak iya. ada gantinya Jadi gitu. bukannya dari laba ya ukuran kebahagiaannya, Iya, tentu dari orang-orang yang gabung di sini banyak berubah nasibnya gitu ya Pak Michael ya. iya, iya, Sogun. Gitu. Oke, makasih Pak Michael. Kalau Pak Ernest gimana Pak? Sama sih, sama banget. Makanya yang kita itu kalau di sini ya di AFC beda sama MLM lain nih. Kan saya juga banyak kenalan owner MLM. Mereka kadang-kadang ya mereka lebih fokus ke misalnya leader-leader utamanya yang menghasilkan bawa omset atau apa gitu. Tapi kalau kita di sini kita lebih pro ke yang kecil gitu. Maksudnya kita lebih pro ke orang yang misalnya baru mulai seperti uh, Pak siapa namanya yang supir taksi itu bikin kita tuh kayaknya Pak Udin, Safi dia Pak Udin. Udin gitu itu the reason kami ada gitu. AFC ada Hmm. bukan apa ya, bukan untuk ada jadi yang apa sih pemain MLM lama yang dapat bonusnya puluhan miliar gitu, bukan itu, tapi gimana orang yang hidupnya susah banget tiba-tiba masuk AFC, dia bisa berubah hidupnya. Ada Pak Udin, ada Hmm. yang kemarin di timnya Pak Adi itu yang Ada Pak yang Sigit yang jualan Sigit Batagor ya. ya. Iya iya iya, ada Pak Sigit, terus ada lagi yang di Semarang itu yang apa yang nggak bisa ngomong, nggak punya motor, nggak bisa belum pernah MLM Oh ya, gitu. David. Iya, dia bisa hidupnya Oke. mulai berubah gitu ya. Di sini juga ada teman saya nih, kemarin cerita-cerita, Edwin nih, kemarin cerita ya, apa sih baru masuk, terus sekarang lewat sini bisa bayarin anak sekolahnya masuk gitu. Itu Hmm. maksudnya itu cerita-cerita yang wah bikin saya sangat terharu gitu ya. Hmm. Edwin nih realtor luar biasa loh. Saya kenal dia tuh dari tahun berapa ya? Dari tahun berapa tuh, Edwin? Wah, lama banget. Waktu saya pulang ke Indonesia udah mulai nyari-nyari rumah, paling kenal sama Edwin aja. Dia tuh realtor yang memang the best of the best gitu. Nah, Hmm. cuman kan masa-masa pandemi gini ya penjualan rumah kan mulai turun gitu dan mulai rasa gitu ya. Kemarin ngobrol-ngobrol, oh iya ya, jadi mungkin kalau di yang rumah nggak selancar dulu gitu ya. Nah, jadi lewat ASI lumayan nih, udah bisa ini gitu. Terus ada lagi teman saya kemarin dari kota lain, dari kota Palembang sih, dia cerita, wih katanya, untung aja saya masuk AFC, ini pengusaha gitu, pengusaha, terus dia bilang oh wah dulu dia nggak terlalu anggap lah AFC gitu ya income-nya gitu, dia cuman pakai produknya terbantu sekali, lalu dia bantu kasih ke teman-temannya, itu aja dia bilang, gue pengen teman-teman saya sehat gitu. Nah nggak Hmm. lama dia bilang untung sekarang ada di AFC gitu. Soalnya bisnisnya juga turun sekarang, jauh gitu katanya. Wah kalau nggak ada AFC gue nggak bisa hidupin keluarga gue gitu. Itu tuh hal-hal yang kita, oh ini nih AFC ada untuk seperti ini. Terus waktu kita sekarang bisa memberi gitu, itu yang paling utama juga yang bikin saya happy. Kita Hmm. perusahaannya makin besar tapi kita juga memberi gitu ya. Kita bikin panti asuhan di Nabire, kita bikin air itu air bersih, itu kebahagiaan saya itu, maksudnya kita bisa lakuin semua itu karena AFC maju gitu. Hmm. Nah, disitulah kebahagiaan saya. Maksud saya ya cuman inilah sih, ini kita ada untuk seperti ini gitu. Jadi ya itulah salah satu kebahagiaan saya. Saya bahagia juga apa sih, akhirnya banyak yang leader-leader juga masuk ke sini, mulai mulai ngomongnya tuh beda. Awalnya ngomong songong gitu kan, sombong. Banyak leader, apa sih AFC ini? Saya bisa dapat berapa sih yang model-model gitu? Income-nya Hmm. berapa sih? Di awal-awal kan mungkin seperti itu ya. Money, money, money. Tapi terakhir-terakhir leader-leader ini kalau ngomong, ya puji Tuhan, Tuhan baik, sudah mulai berubah gitu loh kata-katanya. Hmm. It's okay gitu, kita nggak menghakimi, maksudnya it's okay, mungkin dari dulu juga nggak, hidupnya belum pernah mengenal apa ya, maksudnya kebaikan Tuhan atau apa, sekarang ngomongnya jadi beda gitu. Itu yang Hmm. saya, menurut saya, wow ini value-value yang kita berhasil uh, sebarin gitu ya, value kebaikan tentang jagain keluarga, orang-orang yang tadinya hidupnya, yang orang-orang yang karakternya kurang baik, kesini lama-lama karakternya jadi baik. Ya itu aja Hmm. sih yang menurut saya paling bikin saya happy gitu dan mau Iya. terus untuk ada di sini. Karena honestly sekarang ini super capek sekali, capek iya, lelah iya. Uh,
akhir-akhir ini capek dan lelah banget lah. Maksudnya mau dari mindset, barang selalu datang habis lagi, gulungannya nggak habis-habis gitu. Sempat saya capek, lemah, dan saya sempat pikir, enakan sebenarnya ngapain saya begini juga gitu ya. Ngapain sih saya begini juga, itu terlalu terjun, terlalu ini, santai-santai aja gitu kan. Makanya sebenarnya semua sudah enough gitu loh. Saya iseng, saya maksudnya saya keluar hari ini pun saya nggak akan kekurangan gitu loh. Saya masih punya bisnis yang lain. Cuman kalau saya lihat orang-orang seperti Pak Udin, orang-orang seperti ya teman-teman saya gitu. Kalau saya mundur dari sini gitu, terus saya ya udah biarin aja deh gitu. Itu gimana gitu mereka gitu. Tanggung jawab saya gimana ke mereka gitu ya. Jadi kita ada memang untuk long term gitu. Saya capek nggak apa-apa. Saya itu kan just itu. Cuman kita akan long term. Ini apa sih namanya? Ini baru dimulai loh. Ini kita memang sudah paling top sekarangnya. Cuman ini baru saja dimulai gitu. Jadi jangan takut gitu. Gitu. Oke, makasih Pak Ernest. Jadi memang harta yang kita miliki ini yang paling berharga adalah sebenarnya karakter ya. Di sini kita dapat pembentukan karakternya di AFC. Nah ini luar biasa. Memang betul apa yang kata Pak Ernest tadi sampaikan, banyak sekali orang-orang kalau diceritakan, digali satu persatu, sangat banyak orang yang nasibnya berubah masuk AFC, dan bahkan yang tadinya karakternya kasar dan sebagainya sekarang sudah banyak mengalami perubahan. Nggak tahu nih karena apa? Mungkin karena ada kuasa Tuhan bekerja ya Pak Ernest ya. Amin. Nah gini ini. Sekarang Pak Mike, sekarang kan mulai banyak kompetitor nih ya yang membuat produk-produk yang menyaingi SOP 100. Biasalah kita kalau bisnis kan di dunia usaha kalau laku orang paling gampang kan niru yang sudah jalan gitu kan. Nah, betul kan? Paling enak kan begitu gitu. Nah, bahkan yang lebih sadis kandungannya pun ngaku terbuat dari salmon ovary peptide dan punya paten kita lagi misalin. Oke, nah sebenarnya untuk menyikapi hal seperti ini nih Pak Mike nih, terutama kan Pak Mike berada di dalam AP2LI dan sebagainya, kita harus ambil langkah yang bijaksana kan tentunya. Nah ini kebetulan ada banyak sekali member-member, leader-leader yang bergabung di sini, mungkin ada sedikit pesan juga Pak Mike untuk kita semua, apa yang harus kita sikapi menghadapi situasi seperti ini. Oke, saya mulai dengan cerita ya Pak Gun tentang Indomie dan mie sedap gitu. Jadi mie sedap itu produksinya Wings. Wings itu sering banget disebut sebagai perusahaan yang paling jago dalam hal dia tuh kalau buat produk itu bisa mirip, tapi targetnya itu second best, bukan jadi the best. Seringkali konsepnya tuh seperti itu. So second best is enough buat mereka. Gitu. Jadi yang mereka lakukan dulu banget jadi study case antara Indomie dan mie sedap. Mie sedap itu tiba-tiba ada di mana-mana dan tiba-tiba jadi omongan orang karena terlalu mirip sama Indomie. Tapi ternyata setelah case ini diteliti, dipelajarin di dunia bisnis, ternyata yang justru menyebabkan mie sedap itu terkenal itu adalah kompetitornya sendiri gitu. Yang membuat dia terkenal seringkali yang membuat produk yang sebetulnya imitasi, mengikuti atau ya something like that ya. Jadi terkenal tuh seringkali justru market leader gitu. Kalau kita saat ini sebagai market leader di SOP sebagai pemegang SOP, yang saya boleh share di sini adalah yang pertama, kita nggak perlu reaktif, nggak perlu bikin mereka jadi lebih dikenal. Gitu. Dengan lebih dikenal tuh gimana caranya? Wah ada produk ini, abis itu di share di grup, dari grup satu ke grup lain, jadinya viral di tempat kita. Abis viral di tempat kita, semuanya jadi notice. Wah ada ini, terus lihat sosial medianya, kepo. Wah dihajar, dikomenin gitu. Saran saya itu
itu justru menjadi keberhasilan mereka gitu, mendapatkan atensi kita, mendapatkan perhatiannya kita. Ya, akhirnya kita semua kenal, akhirnya kita tahu. Yang saya senang tadi, ini benar-benar nggak ada omongan saya sama Pak Ernest ya, untuk interview untuk acara hari ini kok Gun. Ya. Tapi yang paling saya senang tadi waktu Pak Ernest bilang justru kita sangat memperhatikan kompetitor-kompetitor yang baru mulai gitu. So dari statement itu saya sih berharap teman-teman di sini, para leader bisa sama-sama melihat bahwa manajemen itu nggak tutup mata juga gitu. Nggak tutup mata juga kalau ada kompetitor gitu. Ya kita lakukan banyak hal, bahkan kita mengeluarkan Subarasi, itu semua jawaban kita. Kita emang didesain sama Pak Ernest untuk selalu one step ahead, don't worry, gitu. Believe in yourself, percaya banget sama produknya kita. Produknya kita ini benar-benar pure dari Jepang, sayang aja kita nggak bisa berangkat ya, gitu. Bener-bener produksi perusahaannya nggak main-main, seperti itu. Jadi saran saya untuk hal-hal seperti ini, percaya diri, confident dengan produk kita. Dihajar harganya, memang kita punya ingredient bagus, gimana dong, ya kan? Dan memang kita proven, memang kita terbukti, paten jelas, semuanya jelas. Nah, dengan itu kita nggak punya waktu. Kita nanti dengan confident yang luar biasa dengan produk kita, dengan bisnis kita nggak punya waktu tuh buat kepo-kepoin kompetitor, bikin dia lebih famous, lebih viral. Tapi biar itu jadi tanggung jawab manajemen gitu, untuk bikin inovasi lebih lanjut, untuk bikin saya nggak bilang counter attack ya, tapi memperhatikan pasti kompetitor ada cara bagusnya juga, seperti itu ya. Ya kita saling belajar ya. Tapi buat saya keep calm, believe in our product gitu. Kan believe in our business, saya yakin banget AFC pasti yang terdepan. Ya. Oke, makasih Pak Mike nih, masukannya sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi perlu diingat hal-hal seperti ini yang tadi Pak Mike sampaikan, kita nggak perlu panik dan nggak perlu sampai kepo-kepoin, blast ke grup kita gitu. Ada produk baru nih, pesaing begini, itu biarin aja, wajar kok orang mau ngikutin. Gini loh, kalau saya pribadi ini Pak Mike prinsipnya ya, kalau kita sudah membuat sesuatu dan berhasil, tiba-tiba ada orang mengikuti dan dia bisa diberkati. Kalau saya sih jujur terus terang ya, puji Tuhan, biar aja orang itu diberkati dengan bisnisnya yang baru. Kan kita bisa main lagi yang baru produknya. Nah, kita udah keluar Subarasi, iya kan? Gitulah. Ya memang kalau misalnya banyak orang yang di tempat lain, MLM lain bisa sukses juga membangun bisnis MLM, kenapa enggak gitu kan? Biar ekonomi negara ini akan cepat pulih gitu ya, karena resesi negara ini nggak main-main nih saat-saat ini. Gitu. Memang kita harapkan usaha-usaha dalam negeri ini banyak yang bangkit lah. Kita berkati aja lah mereka ya. Setuju ya Pak Mike ya? Nah, jadi saya ya, kira ya, saya. Kalau saya sih ya agak beda dikit dengan Mike ya. Makanya saya honestly ya saya juga banyak belajar gitu ya. Maksudnya saya sih bukan orang yang happy gitu sebenarnya kalau kayak mereka main ambil-ambil ini dalam marketing kita gitu loh. Cuman of course paling bagus juga kita nggak usah, yang tadi Mike bilang nggak usah kasih attention, kita nggak usah beri mereka panggung gitu, itu saya setuju sekali. Kalau kesel sih pasti kesel lah, wah ini orang yang kita paling takut adalah mereka ciptain produk karena hanya beneran untuk mendompleng gitu, untuk mendompleng market yang sudah ada itu. Nah kalau mereka ciptain produk yang asal-asalan, nanti kan yang kita takut adalah SOP dianggap jelek gitu. Tapi mereka ciptain produk ada gulanya, dibilang untuk kesehatan gitu kan. Itu yang kadang-kadang saya, ya udah kita edukasi aja yang bener deh gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Kalau misalnya ada, oh ini apa nih? Saya selalu akan edukasi yang benar, yaitu contoh Google dulu buatan mana gitu. Apakah mereka beneran buatan Jepang 100% atau mereka buatan Indonesia yang aku Jepang? Itu kan sudah apa ya, kayak misleading sebenarnya, misleading. Oh ini Jepang loh, tapi ternyata buatan Indonesia. Dan sekarang kan kalau dulu mungkin masih bisa. Cuman kan kalau sekarang kan ini zaman informasi terbuka, susah untuk membohongi orang gitu. Ya jadi kita bilang, oke, Google aja izinnya apa. Box itu nggak bisa bohong gitu.
karena kalau ya kecuali nggak ada izin ya, nggak ada izin dia bisa bilang ini obat dewa. Cuman kalau dia ada izin, itu kemungkinan besar boxnya nggak bisa bohong. Buka, lihat boxnya, ada isinya apa aja gitu, bener nggak ada ini, ada apa sih, salmon ovari peptide yang dibilang gitu, apakah dia, atau dia cuman ngomong-ngomong aja, ada nggak beneran tuh, itu mesti dilihat. Terus mereka kandungannya apa, apakah ada gula, itu yang menurut saya lihat, pelajarin aja produk kompetitor, kan bisa di Google, bisa dicari di Tokopedia, di mana, lihat belakang boxnya gitu. Itu menurut saya hal yang terbaik adalah kita edukasi yang benar supaya ya maksudnya kita nggak boleh jelek-jelekin mereka karena itu kan ofensif ya, tidak apa ya, nggak pada tempatnya gitu. Nah, yang lucunya waktu mereka bilang, "Oh, ini juga Jepang loh, Jepang." Tapi waktu kita bilang, "Bohong, kamu buatan lokal gitu." Saya nggak pernah bilang buatan lokal jelek loh. Cuma kamu buatan lokal, ngapain sih aku ke Jepang gitu. Terus, ini Jepang, ini ada nih tempatnya. Waktu kita lihat tempatnya yang ditunjukin, loh, kok bawahnya ada tempat bisnis lain? Oh iya, nggak apa-apa kan, di Jepang kan inilah, itulah. Terus gini loh, saya kadang-kadang suka berpikir, kita ini kalau kita lihat itu, ini pabriknya di bawahnya ada usaha lain gitu, misalnya percetakan lah, ada restoran atau kafe, ini di sininya loh gitu. Nah, kita pikir gitu, kalau secara produksi, bener nggak mobil truk gede bisa lewat situ, bisa ambil barangnya gitu ya? Itu kan kadang-kadang mesti ini, karena dia tunjukin nih, ini kita bukan ngibul, maksudnya dia bilang ini Jepangnya gitu. Nah, waktu kita lihat, ya bawahnya restoran atau bawahnya kafe atau bawahnya percetakan gitu. Ini di atasnya nih. Gitu. Nah, Bapak Ibu bayangin coba, kalau dia sebuah pabrik, terus dia mau bikin ribuan box gitu, itu kan harus ada loading dock, ada entrance, ada terima barang, ada membuat barang, lalu mengeluarkan barang. Nah, ini saya tunjukin ya. Ini pabrik AFC ini. Ini dia punya 5 pabrik di kota Shizuoka dan semua gedungnya adalah gedung sendiri. Ini aja kita masih keteteran bikin produk gitu. Nah, dan ini kan ini ada loading docknya di situ ya. Ada mobil nanti kalau selesai pick up dari sini. Jadi waktu kalau Bapak Ibu nanti pergi, kita akan pergi ke gedung yang ini nih. Nah, ini nih AFC yang ini nih. Nah, ini nanti di desain ini dari lantai 7 turun ke lantai 1. Jadi barang bahan baku itu diterima di bawah, lalu dibawa ke lantai 7. Lantai 7, next production lantai 6, lantai 5, lantai 4, sampai lantai 1 udah jadi produk. Dan keluar lewat loading dock gitu. Nah, jadi kadang-kadang hal orang gini loh, di Jepang atau dimanapun, kita bisa bikin perusahaan-perusahaan. Saya masih punya perusahaan di Amerika, sampai saat ini juga masih ada. Kita juga ada perusahaan di Singapura. Ada gitu bisnis saya yang lain gitu ya, dan kita sebenarnya kadang-kadang bisnis itu nggak perlu ada tempat gitu, itu cuman mailbox gitu ya, bisa dulu nggak, dulu kita punya tempat, cuman waktu sekarang kayak kita mau apa ya, mau ini untuk perusahaan ini nggak perlu cuman IT atau apa, itu nggak perlu punya perusahaan kantor, jadi kita bisa sewa aja gitu loh. Jadi semua orang bisa bikin perusahaan di Jepang, mau di Singapura, mau di mana gitu. Itu beneran nggak gitu. Nah, jadi kadang-kadang orang, ini ada loh, dari ini perusahaan di Jepang. Ya mungkin perusahaannya benar di Jepang, tapi apakah itu pabrik di Jepang gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mesti apa ya, lebih lebih make sense gitu ya. Nah, kalau kita produknya jelas kita dibuat sama 100% made in Japan. Kita nggak ada sentuh-sentuh sama sekali di box ulang lah atau di apa. Semua itu yang Anda terima sampai karton-karton coklatnya itu dari Jepang semua gitu loh. Kita nggak ada pegang-pegang sama sekali. Dan ini kita menggunakan brand dari Jepang. Jadi bukan cuma produknya made in Japan, brandnya pun dari Jepang dan diaudit gitu. Jadi ada suatu kualitas yang jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, jadi jangan kalau misalnya wah ini ada juga nih dari ini, cuman brandnya lokal atau apa. Bayangin nggak sih, barang di Jepang itu semua barangnya tuh nggak bisa dimainin harganya. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke Jepang gitu ya, misalnya contoh beli keychain aja atau beli apa, itu di seluruh Jepang harganya semua sama. Beda kalau di Cina kan. Kalau di Cina hari ini $2, tawar, tiba-tiba yang di sebelah situ udah dapat $1, kita pikir harga yang terbaik, begitu jalan situ lagi itu 75 sen gitu. Jadi harganya tuh ada yang mahal, ada yang murah gitu. Nah, kalau di Jepang semua standar. Ini saya mau ini aja cerita dikit nih ya tentang kualitas produk SOP. Salmon ovari peptide yang kita punya ya, SOP 100 maupun Subarashi gitu ya. Nih, saya
kan kita ada per barley kan, per barley. Per barley ini itu tuh kalau di Jepang namanya perkoik ekstrak atau hatomugi. Nah, hatomugi ini salah satu suplemen yang dicari cewek-cewek gitu. Mereka bagus untuk usus, bagus untuk kulit muka, dan mengandung Q10 untuk energi, sangat bagus gitu ya. Saya iseng-iseng kemarin nyari-nyari per barley. Nah, ternyata di Indonesia juga dijual yang buatan Jepang. Per barley-nya doang ya. Only per barley, belum masuk SOP-nya. Ini kita breakdown ingredients ya. Dan per barley dari Jepang ini di Tokopedia, ini bisa lihat nggak ya? Ini ya, ini per barley nih. Tuh. Dijual ini aja buat 30 hari itu 1 juta lebih gitu. Cuman per barley-nya aja gitu ya. Ini ada lagi nih. Ini sardine peptide. Sardine peptide ini memang kalau namanya sarden ya. Nah, sardine peptide. Nah, sardine peptide ini di Jepang untuk 30 harinya itu sekitar 2.800-an, 2.500.000 sampai 2.800.000 tergantung daripada kursnya gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya SOP sekalipun harganya premium, sebenarnya itu harganya best deal gitu loh. Halo? Kok berubah ya? Masih oke. Oke. Iya, jadi waktu Jepang bikin sesuatu, apalagi menggunakan brand mereka, itu berbeda kualitasnya, langsung beda jauh antara produk yang diproduksi oleh AFC dengan brand yang mereka pakai. Itu berarti brandnya mereka kontrol, mereka nggak mau macam-macam. Perusahaan ini udah 51 tahun loh. Tiba-tiba dia ngeluarin, oh ini SOP lah, apalah, itu tuh pasti di sini gitu. Jadi ya kita selalu kalau ada orang, kalau menurut saya jangan terlalu ya udahlah mengampuni atau gimana. Cuman kita mesti kasih tahu kebenaran. Ini kebenaran. Nah, kalau mereka mau pilih yang sana ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita kasih tahu, oh ini ada gulanya loh. Ya udah pakai aja, lihat. Mudah-mudahan ada perbaikan dari sana gitu. Oke, kalau ada perbaikan ya sudah. Mungkin produknya juga bagus gitu. Tapi kalau misalnya ngerasa badan jadi nggak enak dalam sebulan kok sluggish gitu, nah berarti apa yang saya sudah sampaikan itu benar gitu. Jadi menurut saya selalu edukasi yang benar gitu. Kan kita kan selalu keluarin tuh apa sih namanya bahan-bahan untuk Anda menjelaskan. Kita selalu jelasin tentang kualitas produk. Nggak main-main loh Bapak dan Ibu. Kita benar-benar saya selalu anggap AFC adalah perusahaan milik Tuhan, bukan punya saya, bukan punya Mike. Ini benar-benar titipan gitu, titipan Tuhan. Maksudnya nggak pernah ada. Makanya semua orang kadang-kadang kompetitor marah gitu. Sempat ada satu kompetitor marah karena gini, nggak pernah ada MLM di Indonesia buatan, ada yang dari luar negeri tapi memang perusahaan MLM itu banyak kan. Wah, tiba-tiba buka di Indonesia, banyak tuh kan. Cuman belum ada perusahaan MLM yang lokal, dibuat sistemnya lokal, tapi menggunakan brand yang sudah 50 tahun loh. Buatan Jepang pula gitu loh. Ngimpor produk buatan Jepang aja jarang. Coba jalan-jalan ke farmasi-farmasi yang ada lah ya, yang terkenal di Indonesia gitu. Lihat barang made in Japan ada nggak gitu? Ada paling 1-2 gitu. Dan itu pun barang kita. Iya, jadi sangat jarang gitu orang import barang buatan Jepang. Kenapa? Karena mahal gitu. Karena shippingnya mahal, produknya mahal. Jadi nggak kompetitif gitu, nggak kompetitif. Nah, jadi kita tuh sangat unik. Kita luar biasa. Kita dipercaya oleh Jepang untuk pegang brand AFC itu udah sesuatu. Apalagi kita bisa jadiin MLM dan dia ciptain produk khusus untuk kita. Ada satu kompetitor marah sekali sama kita. Wah, itu katanya AFC bohong. Dia sampai email, dia lucu sekali nih. Dia email ke AFC Jepang. Dia bilang katanya, ini ada perusahaan namanya PT HNE Dermatec katanya, menggunakan brand Anda, menciptakan ini, berbicara bohong bahwa ini. Dibalas sama AFC, oh tenang katanya, Anda harus percaya sama HNE Dermatec, karena mereka sole distributor. Dan itu emailnya ditunjukin saya, kayak ini orang Indonesia siapa nih, katanya, ada yang email begini nih, perusahaan ini. Oh, kita langsung tahu itu perusahaan kompetitor, bos. Kompetitor kadang-kadang, wah benci, dia ini, apa sih, bertanya-tanya juga. Ya kok bisa gitu. Jadi maksud saya ya kita produknya nggak main-main gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada orang mau pakai SOP atau apa gitu ya,
selidikin dulu backgroundnya bener nggak sih. Kalau disuruh, tuntut dong Pak, gini, aduh kita terlalu sibuk dan kita benar-benar nggak. Nah itu yang saya setuju kalau pakai yang Mike tadi bilang, nggak usah lah kalau yang gitu kita ambil yang higher level gitu ya. Nggak usah lah ngapain sih kita pusing yang begini-begini kalau mau lawsuit atau apa, nggak ada gunanya, nobody win gitu. Ini mendingan kita, cuman kalau edukasi yang benar, ini menurut saya penting gitu, supaya kita bisa kasih tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Oke, Pak, terima kasih Pak Ernest, nih penjelasannya cukup memuaskan sekali ya. Ya, ini sekarang kita sedikit bergeser topik nih Pak Ernest nih, yang lagi top nih topik kita nih sekarang ini masalah barang nih Pak Ernest nih. Oke. Ini yang lebih seru nih kelihatannya nih. Nah, karena di bulan September tahun lalu, Saya ngumpet 2018, dulu kalau gitu ya, Pak Kogur. ya, mantap. Bulan September tahun 2018, seingat saya nih, pernah terjadi kekosongan barang dan itu parah, cukup lama, sampai bulan Maret, itu berbulan-bulan kosong, tidak ada inden lagi statusnya. Nah, itu fase-fase berat masih sudah bisa dilewati. Nah, tentu Pak Ernest udah mengalami yang ketiga nih sekarang nih. Sebelumnya waktu tahun lalu, kita waktu ada transisi, mau masukin Utsupushi ya, ada kekosongan barang juga. Nah, terus ya pastilah Pak Ernest ada juga yang maki-maki Pak Ernest nih mungkin nih. Kalau Niko sih saya yakin kenyang tuh dimaki-maki member. Nah, kemudian yang pertama pertanyaan saya, Pak Ernest bagaimana menyikapi dan merespon dari member-member yang marah-marah, yang kecewa, yang ya pokoknya banyak alasan lah ya. Kemudian kedua pertanyaannya, pernah terulang kembali stok yang di tahun lalu, dan pengalaman ini tentu harusnya nih Pak Ernest punya persiapan lebih matang karena ini udah ketiga kali nih Pak. Nah, kenapa kok bisa kecolongan saat ini masih seperti itu lagi terulang? Oke. Nah, ini ya pertama saya minta maaf dulu lagi ya karena barang kosong dan apa sih namanya kita, tapi udah usahain yang terbaik untuk barang segera datang. Ya cuman karena kali ini bukan yang monitor stok kita itu di Jepang ikutan loh. Ada 4 orang yang di Jepang yang memonitor stok kita gitu. Cuman ini kan lagi PSBB, ini kasusnya agak berbeda. Ini lagi PSBB, mereka produksinya cuman boleh separuh gitu. Maksudnya orang-orang berkumpulnya semua, kalau Jepang itu benar-benar ketat, nggak kayak Indonesia itu. Maksudnya jadwal mereka diperiksa, jadi mereka tuh benar-benar orangnya nggak boleh kerja X gitu. Jadi misalnya pabrik ini cuma boleh kerja segini, jadi otomatis outputnya nggak bisa banyak. Nah, beda dengan dulu. Kalau dulu yang pertama kali itu kita nggak siap, kita nggak tahu power dari binary itu ya cepat itu kita nggak tahu. Jadi kalau Jepang itu kita order hari ini, 3 bulan kemudian baru bisa dilakuin gitu. Jadi waktu itu kita nggak ready, barangnya habis, kita mohon tapi ya udah nunggu deh berapa bulan tuh waktu itu ya. Akhirnya ya itu pelajaran yang ini, akhirnya nggak lama Jepang ikutan estimasiin gitu ya. Nah cuman kan kayak gini loh, kita kalau sama Jepang itu cash and carry sistemnya. Jadi kita buka PO harus bayar langsung gitu. Nah, kita bisa aja buka, oh ya udah saya mau beli berapa, 2 juta box, atau 3 juta box, atau 10 juta box gitu ya. Cuman kan itu mesti dibayar semua gitu. Jadi kita juga di Indonesia mesti balancing gitu, antara bonus yang harus dibayar, antara produk yang harus dibeli, antara progres untuk kemajuan perusahaan, itu kan harus dibalancing semua. Nggak bisa kita asal-asalan, oke, kita beli aja 100 juta box gitu. Lalu, ini duit semua kita bayarin, lalu bonus nggak bisa dibayar, kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi kita harus balancing. Kira-kira kelipatannya adalah biasanya kayak kali 5 atau kali 6. Biasanya kita seperti itu. Oke, di bulan ini segini, berarti di depan kita harus siapin kali 5 atau kali 6. Kira-kira seperti itulah. Biasanya aman gitu. Nah, ini saya mau cerita dikit nih. Jadi, ada satu MLM dulu sangat terkenal deh, ini MLM legend banget gitu, legend banget. Saya tahu salesnya karena yang tertinggi berapa saya tahu karena dulu pembuat sistemnya kita pakai dia, dan dia pernah cerita, dia pernah apa sih, wah
dia mau pernah segini, nggak pernah macet, sistem kita nggak pernah hancur. Jadi saya pernah tahu sales mereka. Dan kita achieve sales itu di bulan Maret gitu. Wah, kita sudah bisa dibilang best of the best di bulan Maret gitu ya. Jadi kita sampai dapat piala itu kan, penghargaan Atamimi itu. Iya. Sales revenue kan kita. Iya. Nah, pokoknya di bulan Maret itu kita pikir, karena gini, dari semua MLM yang kita tahu, yang legend nih, biasanya ada satu titik sales tertentu yang mereka tinggi, habis itu udah drop. Jadi ada satu angka dari beberapa MLM yang super ini, ada beberapa angka yang kita pengen sales kita seperti inilah dalam mimpi kita gitu ya. Baru dibilang MLM legend. Nah, itu kita udah achieve di bulan Maret gitu ya. Jadi nah ini saya tunjukin ya. Nih bulan Maret Oke. Angkanya udah hapus. Cuman di bulan Maret tuh. Tapi lihat di bulan sekarang itu, kita di bulan Juli dan Agustus. Ini mah udah meroket ya ini ya. Iya, di luar legend, ini mah udah di luar legend, belum pernah ada yang seperti ini gitu loh. Nah, maksud kita tuh gimana ya? Kita baru wow gitu di bulan Juli orang Jepang udah bilang, kamu ini Pak kayaknya dari grafiknya kamu akan kekurangan, soalnya kita nih pasti PSBB. Dia bilang udah nggak mungkin bisa diapa-apain, kamu pasti akan kekurangan barang di bulan Agustus gitu. Nah, jadi ya sekarang ini kita mau nggak mau ya beginilah gitu. Cuman barang yang dikasih juga bukannya sedikit loh, sangat banyak sekali. Saya ada postingan lama gitu ya, di share kemarin, Lavina share di Facebooknya gitu. Saya lihat zaman dulu nih yang kehabisan yang keberapa tuh. Wah, ada barang datang berapa ribu gitu. Wah, kayaknya udah banyak. Kalau sekarang lah itu benar-benar kita udah 10 kali lipatnya yang kita pesen gitu. Tapi masih nothing juga gitu. Datang habis gitu. Kita sih jujur lagi struggling untuk bisa kan ini dalam waktu singkat gitu ya. Dalam waktu singkat kita mesti pesen dari Jepangnya juga lagi PSBB. Jadi kita lagi balancing gitu. Ya, cuman Utsukushi kan udah beres gitu ya. Utsukushi juga kita udah mulai dipenuhin. Even ada AFC ada satu pabrik lagi di kota Tokyo, Chiba, itu jauh banget. Nah, dari Shizuoka itu sampai mereka pakai pabrik itu khusus untuk bikin Utsukushi. Dia Utsukushi pindah sana aja. Jadi yang ini semua untuk SOP sama Subarashi gitu. Nah, maksudnya Jepang juga heran gitu. Gila gini ya, di masa pandemi semua orang anggapnya akan orang kan konservatif di masa-masa seperti ini. Tapi kita kok bisa begini? Mereka juga kaget. Apa rahasianya? Nah, rahasianya adalah Anda semua. Dan saya mengucap syukur. Anda semua sudah berjuang, ditolak, dimarahin. Honestly sih belum ada yang benar-benar marah ke saya. Paling komplain, Pak, gimana nih? Gitu. Masih sopan-sopan kalau saya. Kalau ke saya masih sopan-sopan. Dan sopan ya? Ya, yang kasihan Nikola, Pak Ernest. Aduh, kadang-kadang saya juga nggak tahan sih, makanya aduh kasihan banget ya, member dimarahin, ada yang nangis juga gitu loh. Cerita ke saya dimarahin, saya dianggap penipu segala macem gitu. Ya soalnya memang barang yang didapetin itu sekarang itu yang bisa dibikin oleh Jepang itu kira-kira 250.000 box gitu dalam masa pandemi seperti ini gitu loh. Nah, dari yang biasanya bisa jauh lebih banyak. Ini per bulan ya. Nah, jadi ya segitu tuh kurang banget. Dan ini nih bukan main-main loh, ini bukan sedikit loh. Barang segitu tuh banyak banget. Ini berpesawat-pesawat kita bawain hari ini tuh berapa pesawat tuh? Kita udah pakai JAL, kita pakai Garuda hari ini, kita pakai Asiana. Saya belum pernah dengar pesawat Asiana, pesawat apa? Saya pikir Air Asia. Oh bukan Bang, Asiana pesawat Jepang juga dibilang, tapi harus ke Korea dulu. Ada kita pakai Korean Airlines. Waduh, udah pesawatnya udah aneh-aneh, yang bahkan pesawat yang belum pernah saya naikin sebelumnya gitu. Kita udah pakai semua yang ada gitu. Ya maksudnya mudah-mudahan di akhir bulan ini Subarashi lunas semua inden gitu. Mudah-mudahan. Nah, ya. Makasih. SOP juga sudah lunas tuh semua. Cuman tertahan lebih dari bea cukai. Mungkin besok sore baru bisa clearance. Jadi untuk Jakarta, Lipopuri dan Taman Palem besok masih belum bisa di pick up SOP-nya. Harus di tempat lain udah bisa gitu. Ya mudah-mudahan deh ya pelan-pelan kita bersabar dikit lagi selesai ini semuanya. Ya, waduh ini sangat-sangat terjawab sekali nih Pak Ernest, persoalan-persoalan yang ada di lapangan.
Pak Ernest telah bercerita dengan detail. Tapi biar bagaimanapun juga wajarlah Pak Ernest kalau para member, terutama yang baru bergabung, mereka menilai hal-hal yang sangat negatif karena citra MLM ini di Indonesia banyak sekali yang buruk banget, meninggalkan trauma-trauma yang mendalam loh Pak Ernest. Betul. Makanya ya. Kalau dengerin lagunya AFC kan sebenarnya lagunya itu apa sih, tinggalkan masa lalumu yang kelabu, karena MLM semua kelabu. Iya, jadi udah dah suara-suaranya aneh-aneh dah Pak Ernest. Ada yang bilang tuh AFC udah mulai goyang tuh, barang bilang inden, duitnya tuh dipakai kemana-mana tuh, gitu, dipakai invest lagi yang ini yang itu gitu ya, untuk beli aset lah, beli gedung di Medan lah, beli gedung di mana Pak Ernest, Surabaya, Bandung lah gitu. Nah apa benar Pak Ernest perputarannya agak tersendat dari ini bisa apa namanya korek karena ada unsur beli properti dan sebagainya? Oh enggak lah. Nanti 15 menit terakhir saya cerita ya. Oke. Jadi kita waktu pertama kali mulai pertama kali kita mulai itu saya langsung bikin vision board apa yang akan terjadi dengan AFC ke depan itu. Ini semua yang kita lakuin semua udah digambarin dari awal. Bukan apa sih, tiba-tiba banyak duit beli ini, beli itu, enggak, semuanya udah digambarin dan semua untuk AFC gitu. Nah, nanti ya 15 menit terakhir ya saya share. Ya. Ini cuman ini aja nih yang lucu nih, yang sering kali ditanyain orang nih. Aduh, saya sering banget nih terima WA seperti ini Pak Ernest. Pak, itu banyak banget yang achieve Bushido, Daimyo segala macam. AFC punya duit nggak buat bayar mereka gitu? Jangan-jangan uang kita yang di bawah nih yang dipakai seperti pola-pola orang-orang money game yang lain. Makanya sekarang nih dengan barang tersendat begini, mereka pikir akan bayar bonus juga akan tersendat nih Pak Ernest nih. Gimana tuh Pak Ernest? Nah, itu harus tanya gini. Emang kalau kurang mau bayarin, Pak? Enggak lah. Itu semua udah itu pentingnya, makanya semua harus di planning dengan baik. Kita waktu mulai itu di planning, semua di planning gitu loh. Ini perusahaan, bedanya kita sama perusahaan lain. Kita tuh bawa brand Jepang loh yang sudah umurnya 51 tahun. Ini 52 tahun malah ya. Waktu kita mau mulai event, kita mau mulai kayak pegang brand mereka, yang investment terbesar adalah jaminan brand. Jaminan brand itu mungkin bisa beli 3 Ferrari kali. Itu investment terbesar kita tuh, jaminan brand sampai sekarang masih mereka pegang gitu. Jadi kayak McDonald lah, mau pegang franchise McDonald di Indonesia, kan nggak bisa jual aqua lah, jual apa gitu. Mereka awasin siapa, nggak bisa tiba-tiba saya mau jadi ya, langsung dikasih. Mereka harus lihat dulu siapa orang ini, ada nggak financial ininya, punya nggak keuangannya, cukup nggak asetnya, itu pasti dinilai gitu loh. Jadi makanya kelebihan kita dibanding brand-brand lain yang lokal yang baru mulai, kita sudah diaudit. Kita nggak pakai brandnya ABC, KF, apalah brand apalah yang nggak jelas. Kita pakai brand AFC gitu. Yang punya mereka, bukan punya saya gitu. Jadi nggak mungkin mereka asal-asalan kasih ke kita tanpa ada planning yang jelas. Mereka tahu semua hitungannya, mereka tahu marketing plan, kita diaudit setiap 3 bulan, saya harus ke sana atau orang Jepang ke sini. Itu pasti. Masa pandemi ini aja udah 6 bulan nih, nggak kemana-mana. Tapi ini kita semua diaudit, nggak main-main di sini. Keuangan kita diaudit, stok kita diaudit sama mereka gitu. Mereka tahu apa yang akan terjadi di depan gitu. Nah semua, jadi kalau kayak ditanya, ada nggak sih uangnya, apa nggak gini-gini, tenang aja gitu lah. Lihat aja sebentar lagi dibayar. Ada yang komplain nggak Bushidonya gitu? Kan nggak lama lagi, udah sabar aja, seminggu lagi udah tahu juga. Gitu. Dapat apa nggak? Gitu ya. Ya. Aman lah, karena uangnya juga tiap hari dinikmati kok, tiap hari juga cair kondisiwanya. Iya. Beda kalau money game, kalau sekarang stop, nggak ada yang beli, itu collapse langsung ya. Nah, kalau kita masih bisa bertahan. Ini apa namanya? Tenang aja, lihat aja berapa hari lagi lah, seminggu lagi pasti kita akan buktikan semuanya bisa nggak kita bayar gitu ya. Dan bahkan sebenarnya kita pikiran tuh di tahun ini ya ini sih 10 Bushido harusnya. Dan ini kan masih ada berapa hari ini. Gitu. Tenang aja, tenang. Secara financial ini perusahaan sangat kuat gitu. Terus di Jepang juga bukan perusahaan yang main-main. Nggak sembarangan orang pegang brand kalau nggak ada
nggak ada keuangan ya, maksudnya financial kita sangat kuat sekali gitu loh. Jadi jangan khawatir. Sekalipun ownernya cincai-cincayan, nggak terlalu depresi gitu. Justru harus hati-hati yang pakai mobil mewah, yang waduh jamnya gimana, jangan-jangan itu yang menipu gitu loh. Mereka nggak ada duit sebenarnya. Bisa aja kan gitu. Ya. Makanya Oke. memang tong kosong nyaring bunyinya Pak Ernest. Kalau ini mah Iya. tongnya diisi nggak ada bunyinya, dikepluk. Waduh, padat bener nih Pak Ernest sama Pak Mike nih. Tapi coba tanya Mike, berapa banyak tuh yang ngembaliin mobilnya Mike? Nggak sanggup bayar. Aduh. Oke. Nah, ini saya beri kesempatannya kepada teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya di chatting. Nanti ada pertanyaan ke Pak Mike, mau tanya ke Pak Ernest silakan. Mumpung orangnya ada di sini, gitu. Silakan. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Pak Ernest, saya mau tanya lagi nih Pak, untuk acara Achieve ke Dubai, yang reward ke Dubai, rencana berangkat kapan sih, Pak Ernest? Kalau misalkan Oke. itu bisa berangkat gitu. Kita sih pengennya 12 ya, Desember 12 gitu ya. Tapi ya kita pasti akan berangkat menunggu waktu yang tertepat, yang paling tepat. Kita juga nggak mau asal-asalan. Kita pengen cepet sih, maksudnya ini kan momentum kita gitu. Kita pengen rekor muri lagi gitu. Di sini bahkan ada mana ya? Tadi saya lihat ada Bung Novi, ada di sini Bung Novi nih. Nah, Bung Novi, nah ini dia nih Bung Novi. Bung Novi udah akan bantuin kita nih di acara kita di Dubai. Dia salah satu event planner yang cukup handal gitu, cukup terkenal gitu. Nanti kita mau adain acara di GBK loh. Nah, mudah-mudahan ya kalau pandeminya selesai, Bung Novi juga akan bantuin kita untuk acara. Jadi akan super keren. Nah, cuman ya ini masalahnya sekarang kemarin Dubai tourism Dubai-nya datang ke kita. Mereka bilang ya mereka juga lagi lihat gimana. Nomor satu, pesawatnya nggak ada. Dulu pesawat setiap hari 2 berangkat ke Dubai. Sekarang seminggu 1 gitu, seminggu 2 gitu. Nah jadi kita juga limited di situnya. Jadi kita pasti berangkat, pasti kita nggak akan cancel juga. Jangan dijual ya, jangan nggak sabar dan dijual. Sebel, sayang tuh kadang-kadang. Dan yang Anda jual kalau bukan member, kita pernah dulu ada yang jual bukan member, dia kayak bete gitu loh. Ya katanya tour, kok lihat pabrik lah, apalah, nggak nyambung gitu. Jadi menderita juga. Jadi tiket Anda itu achiever, itu apa sih namanya? Buat kenang-kenangan gitu. Kita bikin supaya bisa di-achieve, supaya Anda bisa lihat nih, ini nih prestasi. Tapi jangan dijual. Udahlah lama nggak ini, dijual aja. Jangan. Pasti kita akan berangkat, waktunya pasti akan terbaik gitu. Sekarang kalau mau berangkat mesti tes COVID dulu. Dan tes COVID-nya sangat mahal, 2 juta satu orang. Swab test. Kalau misalnya kita yang bayarin 2.000 orang kali 2 juta ya lumayan juga gitu ya. Tapi kalau Anda yang bayar juga mahal juga gitu. Jadi kita nunggu aja sampai kapan sih COVID ini selesai gitu ya. Mungkin bisa aja kalau misalnya November selesai ya kita berangkat November. Kalau misalnya Desember ya Desember. Paling kalau nggak Januari, kalau nggak Februari ya segitulah. Kalau Maret tuh udah mulai panas, nggak enak benar. Cuman harapan kita sih di bulan-bulan itu lah. Kita target 12 berangkat. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya kita tunggu waktu yang paling oke gitu. Tapi life goes on ya. Abis ini ada another trip. Kita nggak mau berhenti. Apa sih gara-gara COVID kita depresi. Nggak ada. Pokoknya kita akan positif. Kita akan ada another 6 bulan kemudian. Bocorannya kemungkinan ke Moskow ya. Kita akan ke Moskow. Nah ini jadi tetap semangat. Kita pasti akan terus lakuin yang biasa kita lakuin gitu, yang seru gitu ya. Banyak juga yang tanya nih gimana nasibnya ke Jepang sama ke Eropa nih Pak Ernest. Oh iya, Jepang dan Eropa sudah baik, kita sudah bayar lunas loh. Kita udah bayar lunas sudah lama. Itu Jepang waktu itu kan sudah hampir berangkat, cuman zaman waktu itu inget nggak? Jepang yang banyak COVID-nya, Indonesia belum ada COVID. Ya, Berapa hari sebelum berangkat pada komplain, aduh jangan berangkat lah, jangan bunuh kami lah, atau apalah. Padahal itu masa yang terbaik menurut saya, karena Jepang orangnya disiplin semua dan semua pakai masker gitu. Nah, cuman ya karena pada nggak mau, ya udahlah kita turutin lah. Dan akhirnya sampai sekarang ini. Cuman ya nggak apa-apa, maksudnya kita
pasti tetap berangkat. Kalau soalnya udah dibayar semua. Dan kalau Jepang sih orangnya owner ya, tetap pasti akan sekalipun udah lunas semua tuh hotel, restoran tuh udah lunas semua. Nah, tinggal yang Eropa aja masih ada nggak tuh ada? Hmm. Iya, cuman kita pasti begitu buka kita langsung berangkat. Oke. Planningnya bahkan kalau Dubai, kalau bisa nanti ini di sync, kita akan sync aja. Jadi habis dari Dubai langsung berangkat ke Eropa gitu. Kalau bisa ya. Hmm. Pak Ernest, gini Pak, minta bocoran dikit dong Pak tentang progres ke depannya, rencana dari AFC ini seperti apa, paling enggak memberikan gambaran kepada teman-teman, terutama yang baru bergabung, bahwa ini loh AFC, bisnis yang kita kerjakannya adalah bisnis yang jangka panjang, bukan bisnis yang seperti MLM-MLM lain, usia 3 tahun, 5 tahun bubar gitu. Nah, mungkin Pak Ernest bisa kasih gambaran, kan tadi Pak Ernest bilang semua terencana dengan matang gitu sejak awal membuat AFC ini. Oke, Silakan, ya. Pak. Jadi garis besarnya nanti ya sebelum kita selesaiin, saya minta 10 menit aja. Ada slide presentasi yang ke depan tuh AFC gimana sih? AFC itu apa sih gitu ya? Cuman gini, AFC itu perusahaan sudah 51 tahun gitu. Dan kita tuh baru 2 tahun gitu. 3 tahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu. 2 tahun lebih ya. 2018 kita mulai kan. Nah, ini masih belum apa-apa sekalipun kayaknya udah gimana? Menurut saya ini masih belum apa-apa. Kita baru mulai loh. Ini kita baru awal gitu. Tadi saya bilang gini, battle scar gitu ya. Battle scar itu penting. Jadi kalau Anda seorang pejuang, Anda harus punya battle scar gitu. Jadi kalau contoh misalnya Anda mau jadi Bushido nih. Mana ada Bushido yang cakep-cakep duduk tiba-tiba jadi Bushido, atau cantik-cantik ngopi jadi Bushido, nggak mungkin. Anda mesti punya battle scar. Jadi kalau sekarang Anda dimarahin, Anda diomelin, dikomplain, dibilangin ini apa segala macam, itu battle scar. Terima aja, nggak apa-apa, enjoy aja. Ya udah, apa sih namanya? Ya barang nggak ada, gini-gini, itu anggap aja battle scar deh. Maksudnya kita harus berdarah gitu ya. Maksudnya saya pernah nonton Navy SEAL training dulu. Navy SEAL training itu banyak sekali, dari kepolisian, dari tentara, dari army, dari mana, dari marin, semua masuk gitu, mau jadi Navy SEAL gitu ya. Ada namanya Hell Week gitu. Nah, dalam 1 minggu ini mereka berapa ribu orang masuk, paling yang lulus cuman berapa puluh gitu. Jadi mereka harus melewati hal-hal yang kayak apa ya, di luar kemampuan mereka gitu. Nah, Anda ingat, kalau Anda mau jadi Bushido, Anda harus mengalami nih kayak penderitaan, penolakan, amarah orang, itu Anda harus bisa alami, dan Anda harus jangan manja gitu loh. Memang pertama nggak enak. Nah, gimana respon Anda terhadap masalah-masalah yang dilemparkan ke Anda, itu yang akan membentuk Anda di masa depan gitu. Jadi kalau Anda mau jadi seorang Bushido yang top level, top of the top, best of the best gitu, Anda harus mengalami yang namanya battle scar gitu. Ya itu, Anda ditolak orang, dimarahin orang, Anda dibilangin hal-hal yang negatif, ya biarin aja gitu. Cuman hidup Anda ada di tangan Anda sendiri gitu. Jadi kalau Anda mau maju ke depan, yuk, AFC udah siapin tempatnya. Di sini kita nggak, maksudnya di tempat ini didiriin untuk Anda jadi sukses. Dan sudah dibuktikan gitu loh. Sudah dibuktikan. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, Dr. Luigi adalah salah satu orang yang saya lihat dari awal gitu loh. Nothing, zero. Dia nggak punya network, dia punya kenalan, cuman dia bukan pemain network yang gimana banget gitu loh. Waktu dia mulai tahun pertama itu nggak langsung Bushido. Saya lihat duduk di pinggir, ngobrol sama orang, ngobrol sama, waktu kita ke Jawa, waktu itu ngobrol sama tukang becak, ngobrol sama ini, diprospekin semua tuh orang-orang gitu. Penolakan, ya biasa aja gitu, it's okay, move on gitu. Menurut saya, Dr. Luigi adalah orang yang sudah membuktikan, dari nol, dia bisa menjadi Bushido gitu. Dan dia banyak battle scar gitu. Nah, bayangkan diri Anda adalah the next Bushido tahun depan gitu ya. Nah, apalagi Anda yang sudah achieve peringkat-peringkat kayak Toreda gitu ya, Ronin gitu, itu Anda sudah punya potensi untuk menjadi minimal jadi daimyo.
minimal Shogun deh, Shogun, Daimyo atau Bushido gitu loh. Nah, jadi Anda enjoy aja prosesnya nih, Anda ditolak, Anda apa, karena itu proses yang harus dilewatin. Anggap aja Hell Week gitu ya. Sebentar lagi Anda jadi Navy SEAL, best of the best di AFC gitu. AFC udah siapin wadahnya gitu. Jadi terserah Anda, kalau mau jadi sukses, ayo ikut bareng-bareng. Tapi kalau Anda mau negatif, atau Anda mau nggak percaya, ngomel, komplain, Anda akan tersisih sayangnya gitu ya. Kenyataan itu kenyataan itu. Jadi kalau Anda sekarang ada pilihan, Anda mau menyerah, ya silahkan gitu. Kalau di Navy SEAL itu ada bell. Jadi ribuan orang datang untuk di training. Hari pertama itu bisa 1.000 orang yang mengundurkan diri. Dia nggak usah saya dimarahin, dia cukup berdiri, bunyiin bell itu, ting, dan dia silakan keluar gitu. Nah di AFC pun sama gitu. Ini jalannya Anda bisa jadi best of the best, top of the top gitu. Cuman Anda akan dikasih pilihan, mau menyerah sekarang, ini bunyiin bellnya, lalu Anda menyerah sekarang, dan Anda tidak akan pernah melihat something yang more gitu ya dalam hidup Anda nanti gitu. Tapi kalau Anda sekarang ngalamin ini, nggak apa-apa, anggap aja proses gitu. Saya akan jadi Bushido, lewatin semua ini sama-sama. AFC adalah tempatnya Anda bisa sukses gitu. Semuanya udah didesain untuk Anda jadi sukses di sini. Amin. Oke, Pak Ernest, ini kita masuk ke pertanyaan dulu ya. Saya nggak akan bisa bacakan semua pertanyaan-pertanyaan. Saya akan pilihkan yang mewakili saja karena waktu kita juga terbatas. Nah, ini Pak. Kedepannya SOP 100 apakah tetap masih ada atau betul-betul akan digantikan dengan SOP Subarasi? Karena kalau nggak salah nih banyak permintaan kalau bisa jangan dihilangin karena member banyak yang cocok juga dengan SOP. Enggak, of course kita nggak akan pernah hilangin. Kita cuman dikasih pilihan sama Jepang gini. Kondisi pabrik saat ini hanya bisa memproduksi 50% dari demand dari yang kita minta gitu ya. Nah, kalau kita tetap adain SOP, lalu kita adain Subarasi juga, nanti ujung-ujungnya SOP habis, Subarasi habis. Jadi kita mau push barang supaya ini Subarasi penuh, utang selesai semua, lalu kita penuhin, lalu kita mulai masukin lagi SOP gitu. Okay. Mudah-mudahan di akhir Oktober udah mulai datang lagi ya SOP, dan kita nanti kasih pilihan di redemption atau tetap ada. Jadi yang opsi perekrutan lebih murah 1650 tetap ada gitu loh. Okay. Tapi nanti ya kita mau selesain dulu nih indan ini semua gitu. Ya, oke, makasih jawabannya Pak Ernest, memuaskan. Dan kemudian ini Pak, bonus annual rank itu dibayarkannya nanti setelah pas acara di Dubai atau langsung besoknya pengumuman annual rank selesai gitu Pak? Wah, bayarnya nanti aja ya. Pertanyaannya bagus. Enggak. Of course, kita udah siapin semua untuk dibayarkan sesegera mungkin di tanggal 1 gitu ya. Tanggal 1 Oktober. Ya, pokoknya penutupan kita butuh berapa hari untuk audit dulu. Untuk hitung pajaknya, ingat pajak kita akan ikutin pajak yang berlaku, Bapak dan Ibu. Jangan lupa kasih NPWP yang benar ya. Jadi di akhir tahun bisa diklaim juga gitu loh pajaknya. Ya, kita akan bayar. Ini sebenarnya masih kita mau kasih kejutan nih. Oh, Pak Gun udah nanya duluan. Ada video kejutan besok mau dibikin dulu. Tapi gitu ya, waduh. Iya. Oke. Tenang ya, akan dibayar begitu closing. Kita butuh berapa hari kita akan hitung, lalu kita langsung dibayar kok. Oke, makasih Pak Ernest. Bonafit lah AFC. Tenang aja ya teman-teman, jangan khawatir. Bonusnya pasti dibayar, tenang aja. Paling bonus Pak Gun yang ditahan ya. Iya, siap. Pokoknya saya emang ngalah aja deh. Oke, Pak Ernest silakan. Tadi ada apa yang mau disampaikan 15 menit? Ada klip gitu? Atau ada slide? Udah terakhir berarti ya. Ya, karena ini ada pertanyaan-pertanyaan. Sebentar ya, Pak Mike ditunggu special season digital marketing. Oh, Pak Mike tuh ada request tuh Pak, bikin lagi training digital marketing branding di sosmed Pak. Nah. Oke, saya ikut. Tinggal disuruh aja saya. Wah. Oke. Angga siapin ini enggak ya? Siapin slide-nya ya enggak? Oke, dari awal ya.
Oke, vision board ya. Vision board ini kita ciptain dulu udah lama banget waktu pertama kali AFC mulai. Ini adalah base. Jadi kalau kita mau buat sesuatu, pasti kita harus punya planning gitu ya. Ini planning kita udah dari awal gitu. Oke, ya, next slide. Nah, of course kita punya mimpi dari awal pengen punya AFC Hospital. Ini nggak gampang ya, jangan langsung ini Pak, kapan nih? Ini terus masih dalam progres gitu. Kita lagi cari tempat, perizinannya gimana, yang terbaik apa, teknologi terbaru apa. Cuman kita akan suatu saat kita akan punya AFC Hospital. AFC Hospital ini bukan rumah sakit komersial, tapi rumah sakit untuk menolong orang-orang yang berkekurangan gitu. Oke, next one. Dalam vision board kita akan punya AFC Family Center. Jadi ini mungkin yang di Bandung konsepnya akan seperti ini gitu ya. Ini kenapa kita ya jadi nanti ada members lounge, ada tempat kita meeting sendiri. Jadi member AFC itu punya spesial gitu, spesial tempat ngopi. Kalau prospek kan kadang-kadang ngopi sana ngopi sini kan mahal gitu ya. Nah kalau kita punya tempat sendiri yang keren gitu, otomatis itu udah kayak otomatis bawa ke situ udah closing lah pasti gitu, punya tempat yang keren gitu. Nah ini udah kita gambarin. Jadi kita nggak asal-asalan ini beli gitu, nggak, kita udah planningin. Oke, next one Angga. Nah, kita juga akan punya gedung sendiri, AFC Tower ini juga Bandung either ini atau yang tadi gitu ya. Oke, next one. Ini kita nanti punya kelas training gitu ya, training dan ini sebenarnya sudah berjalan nih. Ini memang foto toko komputer karena dulu kita ya bingung mau bikin kelas gimana ya. Ini kita ambil gambar toko komputer, tapi sebenarnya ini adalah kelas training. Jadi di sini leader-leader Anda akan men-training Anda menjadi juara semua gitu. Gimana cara closing? Sebenarnya ini udah dilakuin, tapi kita lakuin digital sekarang. Nanti menuju kita punya modul-modul yang sudah fix. Jadi semua orang bisa ikutin bener-bener kayak franchise yang dituntun gitu. Oke, next one, Angga. Kita akan go public, ini janji saya waktu di cruise ya, ingat nggak? Kita akan jadi MLM yang go public gitu. Go public sebenarnya kita bukan butuh dana. Kebanyakan orang go public butuh dana. Cuman kita mau menjadi the next step gitu ya. Kalau perusahaan sudah go public itu perusahaan diaudit, jadi nggak asal-asalan secara finansial, nggak asal-asalan. Suatu saat kita akan ke sini gitu, menjadi perusahaan MLM yang go public di Indonesia. Jadi kita tawarin MLM, orang nggak ketawa lagi. Oh ini udah go public loh, gitu. Oke, next one Angga. Nih, ini prestasi-prestasi yang udah kita lewatin ya. Next Angga. Ini kita pertama kali di tahun 2019 kita dari nomor 8 yang memegang brand AFC di dunia. Kita mulai tahun 2018 kita nomor 8 di dunia, paling bawah gitu ya. Di tahun 2019 saya dipanggil ke Jepang, ternyata kita menjadi ranking 3 dunia besar salesnya gitu. Tahun lalu kita di ranking nomor 2 dunia gitu. Kita tuh bukan menggemparkan Indonesia saja, kita gemparin Jepang juga gitu. Semua orang bingung gimana caranya masa pandemi seperti ini bisa hebat seperti ini gitu ya, bisa melebihi semuanya gitu. Ya saya sih cuman bilang ini Tuhan yang atur semua dari awal gitu, dan semua adalah kerja keras Anda gitu ya. Oke, next Angga. Ini yang tahun 2020 kita nomor 2. Sampai gara-gara Indonesia ini dia bikin research center loh. Research centernya masuk koran bisnis Jepang karena AFC adalah perusahaan yang sudah go public. Apapun yang dia lakuin akan masuk ke dalam koran gitu ya. Nah, gara-gara sales di Indonesia luar biasa dan mereka bingung gitu dengan testimoni kita. Testimoni kita semua sudah di luar paten gitu. Maksudnya ada yang patennya harusnya dulu kita cuma bilang klaim hanya untuk paten gitu ya. Nggak boleh di luar paten kan. Tapi menurut mereka, loh testimoni yang kita ada ini benar-benar real, orang-orang yang diabetes itu mengalami perbaikan semua. Kita nggak bilang sembuh, tapi kita bilang mengalami perbaikan. Mereka saking penasarannya, karena kan ini brand yang diaudit gitu ya. AFC itu diaudit. Even testimoni. Kemarin saya ditegur ada orang jualan handphone pakai brand AFC gitu. Ternyata dia di online kayaknya mungkin pernah disuspend atau apa, akhirnya dia jualan handphone tapi pakai logo AFC. Saya ditegur, saya bilang saya nggak tahu ini orang gitu.
AFC itu nggak boleh sembarangan brandnya dipakai gitu. Nah, jadi kita tuh perusahaan yang diaudit. Nah, semua testimoni itu di online itu diambilin sama mereka. Bahkan saya juga mesti report orang ini mengalami seperti ini. Itu mereka tuh bingung kok bisa gitu ya. Akhirnya mereka bilang oke, mereka akan dirikan research center. Mereka udah komit 143 miliar untuk mendirikan research center di kota Shizuoka khusus untuk meneliti makanan kesehatan suatu saat akan menggantikan obat. Itu jasa Indonesia loh. Tanpa Indonesia nggak akan mereka bikin seperti itu. Dan ini sekarang on progress untuk dibikin gitu. Jadi suatu saat mereka bilang obat akan digantikan dengan makanan-makanan kesehatan seperti ini. Oke, next one, Angga. Enggak. Kak. Ini prestasi-prestasi kita ya. Kita kemarin menang rekor muri. Rekor muri ini bukan prestasi sih. Ini menunjukkan komitmen kita gitu kepada Anda untuk membawa produk. Nah, Bapak dan Ibu yang kesel, marah, gimana sih ini perusahaan ini? Saya mau cerita ya. Saya dulu sempat di awal-awal barang habis, saya juga sempat stres. Wah, gimana nih tanggung jawab saya? Saya lebih ke gimana orang yang pakai barangnya habis gitu loh. Itu lebih concern saya. Sedih saya kalau misalnya, aduh saya tadinya autoimun, sekarang sudah enak banget, ada SOP terbantu dengan Utsukushi, tiba-tiba nggak ada, ini mulai sakit lagi gitu. Itu sedih banget dengar cerita seperti itu. Cuman kita usahain yang terbaik. Waktu itu saya pikir ya biasa aja, kita nggak usah pikirin untung rugi, kita langsung aja bawa pakai pesawat gitu. Yang ngirim produk pakai pesawat itu cuman di Jepang cuman tuna, pakai pesawat ke Amerika atau kemana biar tunanya fresh gitu ya. Hari ini menang auction, besok langsung malamnya juga langsung dikirim ke tuna. Ini sama, keluar dari pabrik langsung dikirim ke Indonesia. Cost-nya udah jangan ditanya deh. Cost pesawatnya jangan ditanya. Kita udah pakai 18 pesawat gitu ya dalam 1 minggu. Kita sampai menang rekor muri. Nah, ini pun saya masih merasa bersalah. Sampai saya waktu itu ngobrol sama satu orang. Gimana sih di MLM kamu yang lama? Pernah nggak ngalamin kehabisan? Dia bilang, oh sering Pak. Gitu. Bahkan didiemin aja. Bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, barang habis gitu. Ini MLM besar loh di Indonesia. Bahkan leader-leadernya harus pergi ke negara tersebut, mengambil produk, hand carry, bawa ke sini. Itu udah biasa. Justru kita ngerasa di AFC dimanja sekali katanya. Sampai pakai pesawat gini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya bukan membela diri, tapi maksud saya kadang-kadang kita mesti melihat juga kiri kanan kita. Yang lain gimana sih? Jangan bicara produk lokal ya, karena produk lokal kan nggak usah diimpor. Perusahaan impor lainnya gimana gitu? Apakah mereka melakukan hal yang sama? Nah, dari situ mungkin kita bisa lebih mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukur masih bisa dikirim gitu. Ini saya punya teman importir, barangnya sampai sekarang udah 1 bulan nggak bisa keluar gitu, karena non priority list. Kita priority list gitu. Kita barang datang, kita selama pesawat ini datang terus ini nggak pernah ada masalah sama sekali. Datang langsung clear. Ada satu yang tertunda, yang SOP ini tertunda dikit gitu. Dan ini baru pertama kali. Dan menurut saya ini ajaib. Ini saya semalam jujur aja saya sempat takut gitu ya. Aduh, dapat red light nih. Ada satu produk yang SOP dapat ada yang dapat red light gitu. Dari semua penerbangan dapat red light. Terus saya doa gitu, Tuhan gimana tolong dong. Aduh nggak gimana nih, takut rasanya atau apa. Tiba-tiba saya di dalam hati saya ada satu perasaan tenang gitu. Dan dia di dalam hati saya bilang, loh ini perusahaan kamu atau perusahaan Tuhan gitu. Kalau perusahaan Tuhan tenang aja, Tuhan yang atur gitu. Semua orang akan dapat gitu. Jangan khawatir, jangan takut gitu. Lalu nggak lama apa sih namanya? Ya itu ternyata hari ini clear juga gitu loh. Ada satu lagi yang belum, cuman saya yakin sekali pasti akan clear semua tanpa ada masalah gitu ya. Pokoknya kita udah lakuin terbaik dan percayalah gitu. Ini kita udah do the best of the best gitu, yang belum pernah orang lain lakukan gitu. Ini yang menang muri ini rekornya bukan cuman import suplemen untuk MLM loh. Ini seluruh Indonesia perusahaan suplemen yang mengirim pakai pesawat import itu cuman kita yang ini seluruh Indonesia loh. Jadi bukan perusahaan MLM ya, ini seluruh perusahaan apapun di Indonesia yang kirim pakai pesawat terbanyak membawa produk kita gitu, menang muri gitu Bapak dan Ibu. Nggak main-main loh, rekor ini diliatin semua, diaudit gitu ya. Nah jadi kami di satu sisi saya sedih, tapi di satu sisi saya udah lakuin yang terbaik gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih nggak happy, komplain, coba sebelum marah-marah lebih lanjut, sebelum lebih negatif dan merusak diri Anda sendiri. Kan kalau marah-marah kelewatan kan negatif, akhirnya kan ngomong, akhirnya kan jadi kecewa, akhirnya nggak mau jalanin lagi gitu. Nah,
Bapak dan Ibu, kalau Anda nggak mau jalanin lagi, yang rugi bukan kita, yang rugi Anda gitu. Karena AFC didirikan supaya Anda menjadi sukses gitu di sini ya. Dan kami do our part, do the best we could gitu. Nah, jadi kalau itu ya kecewa, marah, oke lah gitu. Cuman malam-malam ya udah lewat, lupain lah. Ayo kita lihat nih, saya taruh di samping kanannya perusahaan AFC ya, pabrik-pabrik AFC, pabrik-pabriknya besar loh Bapak dan Ibu. Ayo ke Jepang kita kapan-kapan kita lewatin semua pabrik ini ya. Ini bukan perusahaan main-main gitu loh. Kalau coba Ibu Bapak dan Ibu nonton yang satu lagi yang Jepang-Jepang yang bilang aku Jepang-Jepang. Perusahaannya begini nggak? Loading docknya di mana gitu? Perusahaannya sebesar apa sih gitu? Nah ini AFC udah nggak usah diraguin lagi gitu ya. Next one Angga. Nih kita kemarin menang best selling produk di Atami Award. Jadi dari 87 MLM itu kita MLM yang paling baru dan kita yang menang best selling produk. Kategorinya sih banyak, ada kayak design office of the year, ada apalah of the year gitu ya enggaknya. Tapi ini yang the best of the best loh. Paling penting apa dari semua? Ada penjualan terbaik dong. Kita menang penjualan terbaik. Jadi produk kita udah nggak usah diraguin lagi, ini produk yang terbaik gitu. Oke, next one Angga. Ini yang tadi saya tunjukin, sales kita di bulan Maret dibilang legend, sales legend ya. Tapi di bulan Agustus lihat sendiri sales legend itu udah jauh di atas sana gitu ya. Bapak dan Ibu, ini kita bisa dibilang MLM terbaik saat ini ya. Maksudnya menurut ya dari data lah ya. Oke, next one Angga. Nih, cuman apa kata si Dwayne Johnson, dari semua kesuksesan yang ada, ini saya geser dikit, saya nggak bisa baca. Tuh, kalau ditanya apa sih key of success? Key of success there is no key gitu. Just be humble, hungry, always the hardest worker in the room gitu. Jadi stay hungry itu menurut saya paling penting gitu. Perusahaan MLM akan jatuh waktu dia bilang, saya udah gede nih, saya udah cukup, oh ini udah the best of the best, udah selesai. Disitulah masanya MLM itu akan jatuh gitu. Jadi kita akan stay hungry. Saya nggak pernah lihat ini sudah puncaknya, ini justru baru mulai gitu. Kita lagi siapin infrastruktur Bapak dan Ibu. Jadi kalau ngelihat kita bikin tempat-tempat di Bandung, di Medan, jangan malah jadi negatif. Ini kita lagi siapin infrastruktur untuk jadi sangat besar sekali gitu loh. Ini belum apa-apa loh. 200.000 member nothing gitu. Ada MLM yang sudah 2 juta member dan tapi salesnya jauh di bawah kita. Itu maksudnya harus ada stay hungry itu. Kalau kita benar-benar perusahaan yang selalu stay hungry dan saya akan always be the best hardest worker in the room gitu ya. Ya gitu deh, makanya kita nggak akan pernah berpuas diri, kita akan full house. Saya selalu melihat perusahaan kita masih sangat kecil, masih sangat banyak perbaikan. Kita akan ada apps, segera launching apps. Jadi Bapak dan Ibu dari sekarang belajar ya, handphonenya kalau jadul-jadul tolong diganti. Soalnya kita nanti ke depan sudah konnichiwa-nya bukan SMS lagi, konnichiwa-nya akan melalui apps gitu. Nanti apps ini akan membuat cepat sekali komunikasi. Kita bisa ada kayak chat sama dokter langsung, kita bisa connect dengan grup-grup melalui satu apps ini. Ke depan kita akan juga punya, saya pernah janji di cruise kita akan punya satu currency namanya AFC Pay gitu ya. Itu juga akan di-develop ke depan nanti gitu. Jadi kita masih nothing, masih kecil sekali gitu. Sekalipun sekali ini fenomenal gitu. Jadi kalau kita bikin tempat-tempat jangan kayak wah duitnya mau diginiin, itu picik sekali gitu. Kita tuh mau siapin infrastruktur nih untuk kita bisa lebih besar lagi. Kita tahu shipping kita problem, kita tahu shipping kita kurang cepat gitu. Kita lagi siapin nih, kita lagi mau beli tempat, kita mau bikin gudang yang nanti ya kalau bisa robot deh kerja deh biar nggak ada kesalahan gitu ya. Itu yang kita lagi siapin semua infrastrukturnya. Jadi jangan picik deh, jangan terlalu lihat negatif langsung gitu. Lihat dari sisi positifnya. Kita akan menjadi sangat besar sekali gitu. Jadi sayang Bapak Ibu ngomong aduh ngapain sih beli gedung itu uangnya buat ini. Salah Anda gitu. Kita sedang siapin the best facility untuk Anda juga gitu. Jadi tenang aja. Lihat AFC 3 tahun lagi jadi apa, jadi sebesar apa gitu ya. Anda akan menjadi sangat bangga berada di wadah ini. Itu yang kita mau gitu. Oke, next.
Nah, ini yang saya bilang ya. Eh, Kemarin saya nonton, ini judulnya orangnya mana namanya? Enggak, kok hilang namanya. Saya semalam nonton, nah namanya Nick Walenda. Nah, Nick Walenda. Jadi saya nonton testimoni dia semalam. Ini keren banget, orang ini luar biasa. Dia ini memang sudah biasa dari keluarganya, memang dari dulu kerjaannya begini, di sirkus jalan gitu ya, tightrope ini. Dia sudah nyebrangin Niagara Falls, dia sudah nyebrangin Twin Tower kalau nggak salah, Twin Tower, dia nyebrangin banyak yang dia sudah seberangin, yang hal-hal yang mustahil gitu ya. Dia lakuin. Dia pernah satu kali jatuh gitu. Lagi latihan tiba-tiba jatuh gitu ya. Terus dia bilang waktu dia mau memulai lagi di Niagara Falls nih, dia mau mulai lagi, dia bilang katanya selalu ada image yang wah gua jatuh nih, gimana gitu. Cuman dia bilang katanya akhirnya dia oh, harus ubah mindset ternyata. Kuncinya simpel, ubah mindset aja. Saya pasti bisa sampai di ujung sana. Saya pasti akan sukses gitu. Dia memulai ubah waktu ada hal negatif, dia selalu bilang, Tuhan bisa mampuin saya pasti bisa nyebrang. Jadi yang dibayangin cuman dia sudah ada di seberang sana. Jadi dia cuman step by step lakuin. Terus wartawan nanya, waktu nanti kalau Bapak dan Ibu ada waktu tonton nih Nick Walenda nyebrangin Niagara Falls. Itu benar-benar kabutnya luar biasa, anginnya gede, di bawah itu air terjun yang besar gitu. Dia bilang gimana tuh, nggak kelihatan sama sekali, semua kabut. Gimana saya bisa itu? Karena waktu saya mau mulai dari sini, dari sisi Amerika, saya sudah tahu saya ada di Kanada, dia bilang. Jadi saya just walk it step by step. Yang lainnya is nothing gitu. Kabut-kabut, itu angin semua, distraction. Dia bilang it's only distraction. Itu hal negatif-negatif itu emang ada, cuman saya nggak terlalu peduliin. Saya tahu saya udah ada di depan sana. Saya cuma lakuin step by step gitu. Nah ini yang sekarang ada di AFC. Sekarang saya bisa bilang it's nothing, belum apa-apa ini gitu. Tapi saya tahu sesuatu yang besar banget akan terjadi di sana gitu. Dan saat ini kita lagi lakuin step by step. Kita memang baby di MLM. Kita banyak belajar dari masalah shipping, dari masalah yang kita akan terus perbaikan. Kita nggak akan diem. Kita akan terus kembangin gitu. Gimana caranya supaya bisa sukses di ini? Gimana supaya di satu tempat nanti di semua kota besar ada tempat, ada AFC Center gitu. Gimana caranya gitu? Hal-hal yang mustahil seperti ini gitu. Ini belum pernah ada MLM lain lakuin gitu. Cuman kita bervisi besar gitu. Pasti suatu saat nanti orang bilang AFC, ya maksudnya bisa dibilang, oh saya bangga berada di wadah AFC ini. AFC memang beda gitu. Nah itu dan kita saat ini memang step by step sih lakuin. Kita masih banyak kesalahan, kita masih belajar dari sisi inventory, keberanian kita membuat PO yang lebih besar gitu. Gimana storage kita saat ini storage kita udah 4 kali upgrade nih, kita udah punya storage yang lebih besar 4 kali lipat dibanding waktu kita mulai dulu gitu loh. Cuman masih tetap kurang. Kita sudah mau beli yang lebih besar lagi gitu untuk fasilitas kita gitu. Semua resource, semua keuntungan sebagian besar hanya dibagi menjadi 2 gitu. Nomor 1 adalah untuk wadah memberi. Kita punya AFC Yayasan AFC yang itu untuk menolong orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua adalah untuk upgrade diri gitu ya. Jadi kita sampai saat ini belum ambil profit yang gimana banget gitu ya untuk ownernya, untuk apa. Tapi kita selalu kembaliin lagi ke member. Kita nanti aja keuntungan kami nanti aja lah gitu ya. Tapi ini kita mau bagusin dulu, kita mau perfectin lagi, cacatnya kita perfectin lagi. Kalau lihat itu video, salah satu yang saya paling suka adalah video Subarashi itu yang apa, Monozukuri itu saya suka banget video itu karena kita continuous improvement gitu. Kita nggak berhenti di sini, kita nggak puas di sini, kita masih jauh Bapak dan Ibu, masih panjang banget. Jadi ayo kalau mau sukses sama-sama, jadiin ini perusahaan yang long term Bapak dan Ibu, ayo kita berjuang bersama-sama di sini gitu. Miliki battle scar itu nggak apa-apa ditolak, nggak apa-apa diomelin, dibilangin orang negatif nggak apa-apa. Tapi ini wadah yang memang disiapin buat Bapak dan Ibu sukses di sini gitu. Yuk kita berjuang bersama-sama gitu. Gimana cara Bapak dan Ibu berjuang bersama-sama di sini? Bapak dan Ibu laporin yang ada undercutting. Ayo apa sih kita Bapak dan Ibu tahu nggak undercutting yang
lapor itu ke kita, kenapa kita bisa nangkepin undercutting? Karena ada orang-orang yang benar-benar cinta AFC dan mau membuat AFC ini long term. Dia yang melakukan pembelian, dia tahu nih orang, bahkan ada saudaranya sendiri melakukan undercutting, dia beli, dia kasih buktinya ke kita, nih saudara saya ngelakuin seperti ini. Kenapa saya laporin? Karena saya tahu AFC menjadi tempat buat hidup saya gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ayo ikut aktif ke kita gitu. Bukti ini orang melakukan undercutting, jangan cuman gimana sih ini di sini di pasaran harganya sudah segini nih, banyak nih katanya yang jual 1.500.000, banyak yang jual segini di pasar ini. Itu justru Anda menjadi negatif kalau seperti itu. Ayo berjuang bersama, ayo report, ayo buktiin mana tuh ini. Kalau perlu masukin report ke kita, kasih kita, ayo ini banyak tuh laporan undercutting, bukan kita yang selidikin, kita yang ngejebak, bukan, tapi mereka sendiri, orang-orang yang bahkan upline-nya, ada yang downline, ada yang upline, mereka yang saking cinta sama AFC, mereka laporin, padahal itu salah satu jenderalnya. Nah, yang hari ini itu ya, ada yang ngelaporin gitu ya, ada yang ngelaporin undercutting, itu downline-nya sendiri yang ngelaporin loh. Nah, itu hal yang luar biasa menurut saya. Itu Anda ikut berjuang untuk menjadikan AFC satu kapal yang long term gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu mau ikut kita bersama-sama kita berjuang di AFC. Kami akan selalu bikin AFC menjadi kapal yang tercepat Bapak dan Ibu untuk Anda mencapai impian Anda. Satu cerita dari Ko Budi Darwin yang saya nggak pernah lupa. Dulu dia di MLM lama, dia bilang ada orang nawarin MLM lain gitu, dia bilang nggak, saya stay di sini aja. Ini MLM dia yang lama zaman dulu ya. Saya udah suka sama brandnya bla bla bla. Terus orang ini tegur dia gini, Ko Budi katanya, kalau Ko Budi nggak dengerin dulu aja, karena gini, ini mungkin ini mobil Anda yang tercepat untuk mencapai mimpi Anda, cuman misalnya 20 tahun gitu. Nah, ini kalau Anda bisa capai mimpi Anda dalam waktu 5 tahun, mau nggak? Harusnya Anda mau. Kalau Anda nggak mau, justru Anda salah gitu. Tim Anda kasihan gitu. Nah, akhirnya Ko Budi pindah dan itu katanya lebih baik gitu ya. Nah, jadi dari cerita itu kita selalu bilang, kami di AFC akan selalu improve untuk menjadi kapal yang tercepat untuk Anda mencapai mimpi Anda. Baik dari secara produk, kita produk nggak usah di ini dah, AFC udah pikirin. Nanti akan ada Utsukushi 2.0, ada produk yang lebih keren lagi, sudah disiapin, ada, wah keren-keren deh. Nanti kalau saya bocorin ini, nanti Anda tuh excited lagi. Tapi akhirnya seru banget kalau ngomong produk, AFC udah orang yang paling tepat gitu ya. Profesor yang kerja, inventor, mereka yang sudah memang di bidangnya gitu loh. Jadi seru kalau sama mereka, produk udah nggak usah ini. Jadi kita di Indonesia, kita perbaikin infrastruktur, kita perbaikin fasilitas, kita perbaikin service kita gitu. Kami ini sebenarnya kayak tawaran bisnis sudah banyak banget, Pak, ayo ikutan bisnis ini, bisnis itu, inilah apalah. Saya bilang nggak dulu, saya mau fokus di AFC, karena AFC masih jauh dari perfect gitu. Nah, kita akan bikin AFC makin perfect gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya ajak, ayo jangan negatif tentang kemajuan kita gitu loh. Jangan apa sih namanya, ya ada setback begini, justru kita harus belajar dari kesalahan kita gitu. Saya selalu belajar dari kesalahan kita, dan kesalahan pasti ada akibatnya gitu, akibatnya kan buruk gitu. Nah, ini kita selalu belajar untuk next year kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini boleh dimatiin sih, enggak. Inti daripada semua hari ini saya cuma mau bilang ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah ada yang achieve saat ini, mau itu shogun, mau itu samurai, mau apa, Bapak dan Ibu jangan berpuas hati. Nomor satu, jangan berpuas hati. Yang kedua, jangan tinggi hati. Itu penting gitu Bapak dan Ibu. Ada beberapa orang yang sudah achieve peringkat tertentu, ya mereka tiba-tiba berkata bahasanya lain gitu. Jadi lebih sombong. Downline-nya bilang, gila sombong banget nih orang gitu. Besok ranking Anda reset lagi lah. Ranking Anda 0 lagi loh. Mungkin Anda hari ini daimyo atau shogun, besok Anda 0 lagi loh gitu. Jangan lupa itu. Jadi dan Anda bisa achieve peringkat-peringkat tertinggi itu
itu bukan Anda, itu downline Anda yang bantu gitu. Jadi jangan lupakan orang-orang yang di bawah Anda yang membantu Anda. Nah, saya mengajak, it's okay, kadang-kadang kita lupa diri, kadang-kadang kita sombong, it's okay gitu loh. Cuman kan ini sudah ada ajakan, yuk jangan bersombong diri, jangan lupa diri gitu. Saya juga di sini kita kita ini sudah sales legend nih AFC. AFC udah legend banget, udah orang semua udah gimana ya? Teman saya di sini saya bilang it's not kita nothing kalau kita mau bersombong-sombong diri. Kami bukan apa-apa. Tanpa Anda kita nggak bisa sampai seperti ini. Jadi saya mengucap syukur Anda ada di sini. Anda mempercayai diri Anda untuk berjuang bersama-sama. Saya sangat menghargai komitmen Anda gitu. Saya bersyukur punya Anda semua mau ada di sini berjuang gitu ya, di sini ya, itu saya mengucap syukur dan saya nggak akan pernah lupakan itu orang-orang yang berjuang di awal bersama-sama. Dan ini ingat ini baru aja mulai gitu Bapak dan Ibu, kita masih panjang jalannya gitu. Nah, jadi yuk jangan tinggi hati saya, pokoknya ini kita tuh pokoknya sudah sales legend aja saya masih the same old earnest gitu ya, masih ketemu saya, masih bisa ngobrol, masih bisa banyak, akhirnya saya nggak akan berubah gitu, makanya ini nothing gitu. Saya nggak pernah anggap gimana sekarang udah kelasnya udah beda nih. Nggak, mas saya masih angkat-angkat barang, saya masih keringetan di gudang, saya masih pusing juga gitu loh. Ya maksudnya kita jangan berubah lah gitu loh, cuman it's all, ini semua titipan aja gitu ya, pesan saya yang terakhir sih ini semua cuman titipan kok gitu loh, jadi kita jangan bersombong hati gitu ya. Yuk kita maju sama-sama, tahun depan kita akan lebih baik gitu, dari segi stok kita akan lebih baik, dari segi distribusi kita akan lebih baik, AFC akan jadi lebih baik. Yuk jangan menyerah sekarang, jangan ring the bell, jangan quit. Anda akan jadi best of the best gitu ya, miliki battle scar itu ya, biar kita sama-sama jadi pejuang sejati gitu, jadi Bushido sejati gitu. Gitu aja dari saya. Pak Bil, ada pertanyaan lain? Baik, Pak Ernest, makasih banyak. Nah, teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir tidak lepas ya, dari pertanyaan-pertanyaan pertama saya giring sampai dengan terakhir, sebetulnya ini kita tidak ada janjian sama sekali. Boleh tanya Pak Ernest, boleh tanya Pak Mike, apakah saya sebelumnya ada janjian pertanyaan-pertanyaan ini? Enggak. Saya munculkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan di sini saya melihat dari setiap pertanyaan dan setiap jawaban, saya mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ernest maupun Pak Michael semuanya adalah tulus dan benar-benar tanpa trik ya. Jadi kita bisa lihat ketulusannya ini dan luar biasa sekali, bahkan progres-progres ke depan. Ternyata saya kaget juga bahwa kita ini sebenarnya belum apa-apa. Saya pikir kita ini udah booming luar biasa, ternyata ini baru mulai, belum apa-apa. Nah, teman-teman, berbahagialah bagi Anda yang baru pertama kali bergabung ya, mungkin baru tadi memutuskan join ya, ada teman-teman yang baru beberapa jam lalu memutuskan join, atau ada beberapa yang sudah beberapa hari, beberapa bulan tapi baru mulai memutuskan jalan di sini. Ini tepat ya, jadi timingnya sangat tepat sekali kalau kita mau start dari sekarang, karena planning ke depan masih sangat banyak, masih sangat besar sekali AFC ini ke depannya. Nah, sebelum kita akhiri malam hari ini, mungkin Pak Mike akan ada sampaikan pesan-pesan terakhir. Pak Mike, silakan Pak Mike. Oke, basically saya sama untuk menjalani bisnis ini. Kalau saya selalu keyword yang nggak boleh saya lupakan untuk diulang-ulang terus ke teman-teman, ke para leader di AFC, para member di AFC, itu adalah integritas. Oke. Itu value kita ya. Saya harap dengan menjadi member MLM, menjalankan bisnis MLM dengan integritas, ini akan memberikan bisnis yang long term buat kita semua. Saya sedikit tambahin mengenai kenapa sih kita tidak boleh, banyak yang pikir ini yang nggak bolehin jualan di e-commerce tuh AFC. Bukan. Jadi Bapak Ibu kalau menjelaskan kepada downline atau kepada prospek, itu ada undang-undangnya, ada aturannya dari Kementerian Perdagangan. Jadi memang tidak boleh untuk MLM itu diperjualbelikan di e-commerce gitu. So saya harap kita berjalan sama-sama sesuai dengan visi misi kita. Jangan pernah lupain Bapak Ibu, kalau share ke
kalau share ke prospek atau ke downline selalu dibaca benar-benar visi misinya. Itu hal simple, tapi kalau Bapak Ibu baca buku tentang Alibaba, ya, yang menyelamatkan mereka dari kehancuran itu adalah visi misinya. Gitu. Jadi ada di satu poin Alibaba itu udah kehabisan investment, kemudian mereka hire seorang HR director dari perusahaan besar di hijack dari GE, udah tua. Kemudian dia membalikan Alibaba kepada visi misi awal. Habis itu mereka fly, gitu. Itu ada bukunya. So thank you so much buat malam ini Kogun dan tim dan semuanya yang sudah berpartisipasi. Ya saya percaya kita di sini berada di tempat yang tepat dengan value yang tepat, dengan visi misi kita bersama akan mencapai sana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mike, terima kasih Pak Ernest, Thank you Pak Gun, thank you Mike, thank you sama-sama. Thank you. Teman-teman, kita jangan lupa ya berdoa selalu untuk Pak Mike, untuk Pak Ernest, untuk Pak Niko, Ibu Helen, dan seluruh manajemen yang ada supaya mereka berada dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit dan sebagainya. Tentu juga kita berdoa supaya keluarga besar kita semua di AFC ini semua dalam lindungan Tuhan. Dan saya berdoa juga supaya teman-teman semuanya akan semakin hari semakin lancar karir bisnisnya, semakin dipermudah, konnichiwa-nya tambah lancar. Oke, terima kasih Pak Ernest. Thank you semua. Terima kasih Pak Michael. Sampai jumpa, selamat malam semua teman-teman. Makasih banyak ya. Bye.